penyelesaian pengaduannya dan duduk perkara masalahnya. Misalkan saja nanti ini akan terintegrasi juga dengan labs yang ada. Nah, labs ini sendiri nanti kita akan kembangkan menjadi satu kesatuan, satu sistem bersama, istilahnya one stop service, sehingga semua permasalahan terkonsentrasi pada labs yang kita akan bangun ini nanti. Nanti penjelasannya akan disampaikan oleh Direktur Hukum, Pak Tri, yang selama ini menghandle pengembangan labs terintegrasi ini. Nanti akan diceritakan bagaimana perkembangan terakhirnya dan apa yang harus kita siapkan bersama. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama, mungkin sudah kita dengar juga, pengawasan yang ada terkait lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia itu mulai dikembangkan pula metode baru untuk mengawasi perilaku dari industri jasa keuangan yang ada. Nah, seperti kita ketahui bersama, banyak sekali permasalahan yang ada itu tidak terkait dengan kondisi prudensialnya, kondisi keuangannya, tetapi lebih ke arah tata cara pelaksanaan dari industrinya masing-masing. Katakanlah seperti kita ketahui bersama yang sering terjadi, misalkan penarikan kendaraan yang tidak memenuhi prosedur, periklanan yang tidak sesuai dengan tata kelola yang baik, misalkan juga pelaksanaan pelelangan yang tidak memenuhi standar, dan seterusnya. Hal-hal semacam itu tentunya tidak langsung terkait dengan prudensial, tetapi lebih ke arah perilakunya. Nah, hal-hal semacam inilah nanti yang akan ditegaskan di dalam pengawasan market conduct yang akan dijelaskan juga oleh Direktur Market Conduct yang membidangi, yaitu Pak Bernard. Apa saja yang akan dilakukan dan kira-kira seperti apa persiapan yang perlu juga dilakukan oleh teman-teman di industri. Diskusi kita hari ini kita harapkan akan memberikan masukan, memberikan juga pandangan-pandangan baru kepada kita semua mengenai apa dan bagaimana cara berindustri kita harusnya berlaku secara adil, transparan, dan juga tentunya tidak merugikan pihak-pihak yang berkolaborasi dengan kita. Saya kira itu saja dulu pembukaan dari saya. Selamat berdiskusi, dan kami mengharapkan tentunya masukan dari Bapak Ibu sekalian yang bisa nanti ditanyakan langsung kepada pembicara ataupun nanti bisa juga disampaikan melalui chatbot yang ada untuk kami jawab dan menjadi masukan bagi kita untuk pengembangan ke depan. Demikian, terima kasih. Saya sudahi dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Fajrisam, Kepala Departemen Perlindungan Konsumen yang sudah membuka webinar kita hari ini. Dan sebelum kita masuk ke acara inti, Bapak Ibu, kami informasikan bahwa nanti tanya jawab akan dilakukan di akhir setelah narasumber selesai menyampaikan materi. Silahkan jika Bapak Ibu ingin menyampaikan pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat ada di bagian bawah aplikasi Zoom, dan diklik saja kemudian diketik pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Dan nanti juga ada post test dan presensi di akhir acara yang wajib diisi, sehingga mohon untuk tidak meninggalkan ruangan webinar sampai acara ini selesai. Baik, kita akan segera masuk ke materi pertama, yaitu mengenai aplikasi portal perlindungan konsumen atau APPK, yang akan disampaikan oleh Deputi Direktur Pelayanan Konsumen 2, Bapak Hudianto. Baik, terima kasih Mas Enal. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Pak Agus, Pak Bernard, Pak Tri yang ada di Jakarta, Pak Yulianta juga. Kemudian kepada Bapak Ibu sekalian, Pak Subandi mewakili Pak Untung Nugroho di KR7. Kemudian ada Pak Bambang Hermanto, kemudian perwakilan dan pimpinan OJK Bengkulu, kemudian OJK Jambi, Bapak Ibu sekalian, dan teman-teman yang ada di KR dan KUJK. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya akan menyampaikan bahan yang pertama.
Jadi sebelum saya mulai, Bapak Ibu sekalian, kami ini sudah melakukan yang ke-7 kali dari rangkaian acara. Tadi Pak Agus sudah sampaikan. Kita semua ada 9 kantor regional seluruh Indonesia. Sekarang yang ke-7, Bapak Ibu sekalian. Ini kita mengupayakan supaya semua rekan-rekan Bapak Ibu sekalian seluruh Indonesia, siapa yang diawasi OJK sebanyak 2.800 lebih pelaku usaha jasa keuangan, termasuk Bapak Ibu, ada yang BPD di daerah, ya, BPR juga BPR syariah, pembiayaan ada di daerah atau asuransi di daerah. Jadi semua akan kita sambangin dan kita sosialisasikan mengenai hal ini. Bapak Ibu tidak usah khawatir, nanti semua bahan ada di link yang akan disampaikan oleh panitia, semua bahan ada. Peraturan, video, semuanya ada. Jadi mohon diperhatikan saja bahan presentasi ini, kita diskusi, mungkin ada masukan atau pertanyaan dari Bapak Ibu, kita sangat mengharapkan untuk melakukannya. Baik, kita mulai aplikasi portal perlindungan konsumen. Bapak Ibu sekalian, selama insya Allah lebih dari, nggak lebih insya Allah ya, kita akan menyiapkan banyak waktu untuk Bapak Ibu diskusi dan bertanya jawab. 3 hal ini aja, ini sangat-sangat singkat, tapi Bapak Ibu sekali lagi tidak usah khawatir, semua bahan lengkapnya ada di link yang Bapak Ibu nanti download. Pertama, kita akan menyampaikan aplikasi portal perlindungan konsumen, apa itu. Kemudian lembaga alternatif penyelesaian sengketa terintegrasi, tadi Pak Agus sudah sampaikan, karena ini akan berlaku juga di tahun depan, Bapak Ibu wajib tahu ini mengenai hal ini. Kemudian akan penjelasan mengenai apa sih market conduct, di mana pengawasan ini akan melengkapi pengawasan prudensial yang mungkin Bapak Ibu sudah akrab sekali, karena sebagai BPR, karena sebagai BPRS, atau mungkin sebagai pembiayaan, yang pastinya pengawasan prudensial sudah yakin, sudah paham. Tapi pengawasan market conduct itu apa sih? Nah, nanti Pak Bernard akan hadir menyampaikan bahan ini. Lanjut, Mas. Baik, kita mulai yang pertama, menjadi bagian kami, aplikasi portal pelindungan konsumen atau kita sebut APPK. Lanjut, Mas. Nah, Bapak Ibu, pagi ini kita akan ngomongin mengenai perlindungan konsumen. Tentunya kalau kita menyampaikan apa yang kita lakukan di OJK, tentunya harus berdasar terhadap undang-undangnya. Bapak Ibu, saya yakin sudah ngerti OJK, pasti ada dasarnya, yaitu Undang-Undang 21 tahun 2011 mengenai OJK. Dari sekian pasal itu, saya spesifik aja akan berangkat dari pasal 4, karena kita ngomongin mengenai perlindungan konsumen. Pasal 4, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, gitu ya, ada A, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. B, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, gitu ya, dan stabil. Dan nah ini yang C, kami tebalkan karena ini menjadi dasar kita diskusi pagi ini. Yaitu OJK itu dibentuk agar mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Konsumennya siapa? Konsumennya Bapak Ibu sekalian. Masyarakat siapa? Masyarakat yang akan menggunakan produk Bapak Ibu sekalian. Jadi secara kewenangan sudah atributif sekali di pasal 4 bahwa OJK harus mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ini dasar hukum yang pertama. Lanjut, Mas. Kita lanjut. Nah, pengejawantahan dari kewenangan kita tadi mengenai perlindungan konsumen sebenarnya di undang-undang itu dari pasal 28 sampai pasal 31. Namun untuk diskusi kita pagi ini kami spesifik mengetengahkan pasal 29 yang terkait dengan perlindungan konsumen. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Mari kita baca bersama ya. OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi A, menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan. Jadi pertama, pasal 29, bahwa OJK dalam melakukan pelayanan pengaduan konsumen harus menyiapkan perangkat. Kami sudah melakukannya. Nanti di belakang akan kita sampaikan perangkatnya apa, gitu ya. Kemudian yang kedua, membuat mekanisme pengaduan konsumen. Mekanismenya bagaimana nih? Cara melakukannya seperti apa? Tadi alatnya, perangkatnya, sekarang mekanismenya. Kalau bahasa Bapak Ibu, SOP-nya seperti apa? Gitu ya. Nah, ketiga, memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen. Memfasilitasi.
penyelesaian ya Bapak sekalian. Seperti apa sih bentuk memfasilitasinya? Nah, di pasal 29 mari kita lihat lagi secara resumnya. Jadi OJK harus menyiapkan perangkat, membuat mekanismenya, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen. Seperti apa? Tapi harus ada embel-embelnya di belakang Bapak Ibu sekalian. Kita baca bareng-bareng. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Kenapa Pak Bu? Karena dengan berlakunya OJK masih berlaku juga Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang mengenai perbankan, Undang-Undang mengenai perasuransian, Undang-Undang mengenai perusahaan pembiayaan, dan lain-lain. Jadi pada waktu kita melakukannya, kita memperhatikan undang-undang yang berlaku lainnya. Baik, ini pasal 29. Lanjut Mas. Nah, kenapa sih Pak, Bu, Bapak sekalian, kami di OJK, Bapak Iju juga kita ajak untuk perlindungan konsumen itu penting loh. Ayo kita pahami bersama Pak. Karena ini juga berlaku di negara-negara yang lain juga. Ini yang kita sampaikan juga berlaku di regulasi internasional lainnya. Kita lihat di payung dulu ya, yang gambar payung. Kita inginnya memperkuat perlindungan konsumen, gitu ya. Tapi hal itu tidak akan pernah berlaku secara efektif dan efisien jika kita mundur satu langkah ke belakang. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketanya tidak efektif dan efisien. Tanpa penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa oleh OJK maupun oleh Bapak Ibu, maka tidak akan pernah tercapai yang namanya perlindungan konsumen. Saya kasih contoh aja lah. Kalau ada contoh dari salah satu BPRS atau BPR di daerah Bapak, ada pengaduan gitu ya, terus tidak ditangani pengaduan atau sengketanya terbengkalai gitu, dicuekin, maka tidak akan pernah terjadi perlindungan konsumen. Karena apa? Nah, kita lihat setelah payung, ada gambar salaman itu apa? Tanpa itu, tidak akan terjadi peningkatan kepercayaan terhadap Bapak Ibu, lembaga Bapak Ibu, maupun produknya. Kalau penyelesaian pengaduan yang disampaikan ke Bapak Ibu tidak dilakukan secara efektif dan efisien, yakin kami bahwa tidak akan terjadi peningkatan kepercayaan terhadap produk Bapak Ibu dan perusahaan Bapak Ibu. Pasti akan menjadi word of mouth, ngomong-ngomong, ternyata di BPR ini kalau ada pengaduan nggak dicuekin, nggak selesai-selesai, terus akan ketok tular kalau orang Jawa ngomong ya, nanti lama-lama tidak akan terjadi peningkatan kepercayaan terhadap Bapak Ibu. Nah, kalau itu tidak terjadi juga, yang terjadi apa? Perkembangan sektor jasa keuangan juga tidak terjadi di daerah Ibu, baik maupun secara nasional. Jadi, kenapa sangat penting Bapak Ibu perlindungan konsumen? Karena kita harus melakukan bersama-sama ini. Jadi, jika ada penanganan pengaduan dan sengketa yang efisien, insya Allah akan memperkuat perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen kuat akan meningkatkan kepercayaan terhadap Bapak, Ibu, dan produknya, dan endingnya juga akan mendukung perkembangan sektor jasa keuangan di daerah masing-masing, di Sumatera bagian selatan, dan tentunya kita semua sebagai konsumen juga rakyat akan sejahtera secara bersama. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Di semua regulasi, di semua negara, sekuensinya akan seperti ini. Kita sederhanakan seperti ini. Lanjut Mas. Nah, tadi di pasal 29, tadi sudah disampaikan ada fasilitas, ada mekanisme, ada perangkat. Terus apa sih yang sudah dilakukan OJK untuk mewujudkan pasal 29 ini? Apa yang sudah terjadi saat ini dan apa yang sudah kita implementasikan? Tapi ini sebelum APPK. Bapak Ibu, mari kita lihat bersama-sama tayangan yang ada di depan layar Bapak Ibu sekalian. Mari saya ceritakan pelan-pelan. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan pasal 29 tadi, OJK sudah membentuk POJK, peraturan OJK, yang mendasari apa yang ada Bapak Ibu tampil di layar. Pertama, pada waktu konsumen menyampaikan pengaduan sesuai ketentuan OJK, sebagaimana juga standar internasional, pengaduan itu harus dan wajib disampaikan terlebih dahulu ke pelaku usaha jasa keuangan, yaitu Bapak Ibu sekalian. Itu standar, itu mungkin mudah dicerna ya. Itulah yang dinamakan dengan Internal Dispute Resolution atau IDR. Kalau Bapak Ibu nanti akan ketemu di slide berikutnya. Jadi kalau
ada konsumen Bapak Ibu menyampaikan pengaduan mengenai mungkin deposito di BPR-nya atau di BPRS-nya, itu wajib terlebih dahulu ke Bapak Ibu dulu. Itulah yang dinamakan pengaduan. Tapi faktanya Bapak Ibu sekalian, dari statistik kita masih banyak pengaduan yang langsung ke OJK. Itu faktanya Bapak Ibu sekalian. Sehingga OJK akan menyampaikan permintaan verifikasi dan klarifikasi, yang tanda panah-panah putus-putus itu, Pak. Itu udah biasa ya, saat ini sudah terjadi. Ada peraturannya sudah. POJK 1 2013, Bapak Ibu bisa bayangkan ini sudah tahun 2020. Itu sudah berjalan sejak itu 7 tahun berarti. Jadi, Bapak Ibu bagaimana menanggapi, bagaimana memprosesnya, bagaimana menyelesaikan, itu sudah ada di POJK 1 2013. Nah, sekiranya Bapak Ibu menyampaikan tanggapan yang ternyata oleh konsumen tidak diterima, kalau bahasa hukumnya sepakat untuk tidak sepakat, pengaduan Bapak Ibu tadi yang diterima dari konsumen berubah menjadi sengketa. Jika sengketa, menurut peraturan kami, POJK 1 2014, ada yang namanya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Artinya konsumen setelah mengadu ke Bapak Ibu menyampaikan tanggapan, tidak selesai ada kesepakatan, sehingga terjadilah sengketa, konsumen berhak dapat menyampaikan permintaan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, atau kita singkat menjadi LAPS gitu ya. Kalau Bapak Ibu di PPR ada namanya LAPSPI, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia. Kalau Bapak Ibu dari sektor asuransi di daerah ada PNAI, jika kemudian ada BNPPFI, dan seterusnya, nanti Pak Tri akan menyampaikan ini. Inilah yang disebut dengan External Dispute Resolution. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu khawatir kalau ada BPSK yang tanda kutip membantu konsumen bersengketa, Bapak Ibu bisa menyampaikan bahwa sesuai dengan bidangnya sektor jasa keuangan, ada yang namanya LAPSPI, sehingga tidak perlu melulu menggunakan BPSK. Namun demikian, jika Bapak dan Ibu secara dengan konsumen bersepakat tidak menggunakan LAPSPI, juga tidak apa-apa, karena ada undang-undang alternatif penyelesaian sengketa yang berlaku juga di Indonesia. Bapak Ibu bisa memilih pengadilan. Monggo, silakan. Itu bisa dilakukan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini semua sudah ada mekanismenya, ada pirantinya, ada penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh OJK. Ini yang saat ini sudah berlaku. Moga-moga Bapak Ibu tinggal merefresh saja karena ini ketentuan 2013. Ini yang saat ini berlaku ya. Lanjut, Mas. Nah, dengan berjalannya waktu, kita melakukan perbaikan terus, kita melihat data, kita melihat apa yang terjadi. Ternyata apa yang kami lakukan itu, yang kita lakukan juga dengan Bapak Ibu sekalian, ada tantangan dan kelemahannya. Apa itu? Pertama, ternyata banyak konsumen yang masih belum paham loh Bapak Ibu sekalian, bagaimana dan kemana menyampaikan pengaduan. Ini masih terjadi Pak, benar ini terjadi, angkanya banyak, sehingga konsumen banyak ke OJK tanpa ke Bapak Ibu dulu. Padahal sesuai dengan yang ada di perjanjian kredit, semuanya harusnya mengarah kepada Bapak Ibu dulu. Tapi pada faktanya masih banyak konsumen. Ingat Bapak Ibu sekalian ya, tingkat literasi keuangan di Indonesia masih relatif sangat rendah. Jadi apa-apa larinya ke pengawasnya gitu ya. Padahal kalau konsumen membaca perjanjiannya harusnya ke Bapak Ibu dulu. Tapi pada faktanya konsumen masih banyak yang belum paham sehingga ke OJK. Kemudian timnya Pak Bernard, Market Conduct, pengawas juga, pada waktu memeriksa di lapangan secara acak, masih banyak dari Bapak Ibu yang belum memiliki sistem penanganan pengaduan sesuai ketentuan yang tahun 2013 tadi. Harus ada SOP-nya, harus ada PIC-nya, harus ada sistemnya, harus ada orang yang melakukannya. Pada faktanya masih banyak yang belum memiliki. Kami paham bahwa, wah itu butuh dana, butuh sistem. Enggak, yang kami minta sebenarnya bukan masalah tanda kutip mewahnya, lengkapnya, tapi adalah ada dulu. Ada dan dilakukan dengan baik. Itu saja. Makanya namanya tidak melulu menjadi bagian, tapi fungsi bisa ditindaklanjuti oleh 1 atau 2 orang saja. Kemudian fakta ketiga adalah
pada waktu konsumen dan POJK terjadi sengketa dan konsumen mengajukan ke LAPS, ternyata oleh LAPS dimintakan kembali klarifikasi pengaduan, bahkan dokumen. Jadi ada redundancy pekerjaan. LAPS minta lagi dokumen, ketemu lagi sama konsumen, manggil Bapak Ibu lagi. Jadi tidak efektif dan efisien. Waktunya menjadi lama, menjadi boros karena harus cetak dokumen lagi, ngirim lagi, dan seterusnya. Itu fakta ketiga. Fakta keempatnya adalah kami, Bapak Ibu sekalian, dalam mengawasi lebih dari 2.800 pelaku usaha jasa keuangan, sangat sulit untuk melakukan monitoring. Bapak Ibu ini sudah menyelesaikan nggak ya pengaduan Yahudi ini? Sudah diselesai seperti apa ya? Nggak lapor. Kalau ada sengketa, dilakukan oleh apa ya? Bapak Ibu bersengketa di lab sudah melakukan apa ya? Nah, OJK tidak bisa memonitor penyelesaian pengaduan dan sengketa oleh Bapak Ibu maupun oleh lab. Berangkat dari 4 inilah, next Mas, OJK membangun karena butuh. Dibutuhkan sistem dan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang mempermudah semua pihak termasuk Bapak Ibu. Dan terintegrasi. Jadi tidak hanya untuk konsumen, tapi untuk Bapak Ibu sekalian. Nanti saya sampaikan apa sih manfaatnya untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi come up dengan kesimpulan, oh kita memang butuh sistem dan mekanisme yang terintegrasi dan memudahkan semua pihak. Lanjut Mas. Nah, sebelum sampai saya jelaskan mengenai sistem, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh APPK ini berdiri di 4 ketentuan peraturan OJK yang sangat penting sebagai Bapak Ibu harus pahami yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Ada peraturan yang sudah lama, ada peraturan yang baru. Bapak Ibu tidak usah khawatir, semua peraturan ini ada di download, Bapak Ibu tinggal download saja. Saya berharap nanti Bapak Ibu mendownloadnya segera dan membaca dengan baik. Pertama, POJK 1 2013. Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan itu sudah wajib hukumnya, sudah 7 tahun ada, dan Bapak Ibu saya yakin harusnya sudah memiliki dan membaca dengan baik. Kemudian POJK 1 2014 mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa, itu juga sudah lama. Nah, yang 2 di bawah ini adalah yang baru, relatif baru. Bapak Ibu segeralah untuk mendownload dan membacanya dengan seksama. POJK 18 2018, layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan. Inilah yang harus Bapak Ibu penuhi segera. Sudah berlaku sejak Maret 2018. Bagaimana Bapak Ibu menghandle pengaduan konsumen ada di sini. Bagaimana Bapak Ibu menanggapi pertanyaan dari konsumen di sini. Bagaimana Bapak Ibu harus melakukan sesuatu dengan pengaduan ada di sini. Kemudian POJK 31 2020 baru berefektif 1 Juli 2020, penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh OJK. Yang terakhir adalah bagaimana kami diatur, bagaimana berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian pada waktu kita menyelesaikan layanan konsumen. Itu ya Bapak sekalian. Nah nanti Bapak akan ketemu namanya APPK, tapi mungkin di peraturan tidak ketemu APPK, tapi akan ketemu yang namanya Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi atau SLKT. Nah inilah yang dimaksud. Kalau Bapak nanti ketemu SLKT yang dijawantakan dalam bentuk sistem yang namanya APPK ini. Lanjut Mas. Nah Bapak Ibu, ini agak rame ya presentasinya yang berikut, tapi ini saya squeeze sedemikian rupa supaya Bapak Ibu memahami, nanti tinggal membaca peraturannya supaya lebih jelas. Bapak Ibu tolong perhatikan, ini adalah intisari dari APPK yang saya sampaikan. Penanganan pengaduan dan sengketa dengan APPK. Tahap 1, Internal Dispute Resolution, itu sudah ada, tentunya Bapak Ibu sudah paham nanti presentasi di atas ya. Tapi perubahannya seperti apa? Seperti ini. Saya contoh lagi saya sebagai konsumen Hudi mengadu ke BPR Bapak Ibu sekalian. Perhatikan, pengaduan konsumen bernama Hudi menyampaikan pengaduan ke BPRA, contoh seperti itu. Dengan adanya APPK ini, saya bisa menyampaikannya melalui sistem online. Saya akan mengadu
kemudian saya sampaikan akan dipandu, nanti Pak Yuliana akan memperlihatkan seperti apa sistemnya. Saya mengadu ke siapa, mengenai apa, produknya apa, isian aduannya apa, bukti-bukti dokumennya apa, itu melalui APPK. Di waktu yang sama, Bapak Ibu sebagai POJK itu akan mendapatkan alert dan notifikasi, kling gitu ya, akan, aduh, ada pengaduan masuk nih, dilihat. Oh, Budi mengadu nih, contoh gitu ya. Bapak Ibu wajib, saya tebelin tuh ya, wajib setiap hari memantau dan menindaklanjuti serta menyelesaikannya maksimal 20 hari kerja plus 20 hari kerja. Kemudian mengonfirmasikan kepada Hudi lewat sistem juga. Pak, yang dimaksud 20 hari kerja gimana? Begini Bapak Ibu sekalian. Pada saat saya mengadu dan Bapak Ibu sudah terima, Bapak Ibu wajib menindaklanjuti menyelesaikan. Penyelesaian itu bentuknya itu tanggapan pengaduan, Pak. Bapak menyelesaikannya dalam bentuk tanggapan pengaduan. Nanti di peraturan silahkan, kalau huruf besar, huruf depannya, tanggapan pengaduan, huruf besarnya ada di awal, berarti itu ada definisinya di peraturan ya. Jadi penyelesaian PJK berupa tanggapan pengaduan. Isinya apa? Penjelasan permasalahan. Kalau Bapak Ibu merasa itu bukan kesalahan kami. Contoh, Pak, deposito saya kok tidak terdaftar ya di tempat Bapak, gitu ya. Terus Bapak menjawab, sudah kami sampaikan surat, Bu, penjelasannya sudah ada, tanggal sekian diterima, tapi Bapak Ibu tidak menerimanya atau mungkin dititipkan ke siapa lah. Gitu. Intinya, Bapak tidak merasa bahwa itu terjadi kesalahan. Itulah yang dinamakan dengan penjelasan permasalahan. Namun jika pengaduan saya benar, ternyata ada staf Bapak yang khilaf atau lalai mencatat atau apapun, sehingga itu adalah kesalahan dari Bapak Ibu, itu namanya penawaran penyelesaian. Minta maaf, memperbaiki, dan seterusnya. Nah, apa yang dimaksud dengan 20 hari kerja plus 20 hari kerja? Contoh, jika Bapak ada di Palembang, dan produk Bapak di Palembang, dan Hudi tinggal di Palembang, maka tidak ada ketentuan lain selain harus menyelesaikan 20 hari kerja. 20 hari kerja, Pak. Namun, jika Hudi tinggal, contoh saya tinggal di Jambi, gitu ya, ada kantor Bapak Ibu di daerah yang mungkin remote dan sangat sulit untuk berinteraksi pakai internet atau telepon, sehingga memerlukan adanya pekerjaan tambahan, tanda kutip, tugas tambahan, apakah Bapak Ibu ada yang ke Jambi dari Palembang gitu ya contohnya. Itulah yang dinamakan plus 20 hari kerja. Ketentuannya seperti apa? Silahkan lihat POJK-nya. Setelah Bapak Ibu menyelesaikannya, menginformasikan. Sehingga konsumen Hudi tadi menyampaikan dan memantau. Udah ya, sini dulu nih. Selesai, satu selesai, satu sequence selesai. Jika yang Ibu sampaikan, Bapak Ibu sampaikan ke Hudi, tapi Hudi tidak menerimanya, Pak, saya tidak menerima penjelasan yang Bapak sampaikan. Saya merasa bahwa Bapak masih lalai dan mengalami kesalahan, sehingga saya dirugikan secara material. Ini ada faktanya, saya nyetak buku saya kok nggak ada nih, deposito 5 juta saya kemarin, contoh seperti itu. Maka konsumen by system juga bisa mengajukan penyelesaian ke LAPS yang garis ke kanan tuh, Bu. Labs yang sudah terdaftar di OJK. Jadi dokumennya akan pindah. Jawaban Bapak, pernyataan konsumen, dan dokumen-dokumen dari konsumen, dokumen dari Bapak itu akan pindah ke Labs. Sehingga Labs akan mulai bekerja berdasarkan dokumen. Tidak nelpon ke Bapak Ibu lagi, tidak nelpon ke konsumen lagi, hanya kalau diperlukan saja. Dan konsumen juga akan bisa mengupdate kepada konsumen, Labs akan mengupdate konsumen, tolong jika masih ada dibutuhkan dokumen atau pernyataan, silahkan konsumen mengirimkan lagi untuk menambahkan dokumen untuk diperlukan penyelesaian sengketa, dan seterusnya. Namun jika Bapak dan Ibu tidak melakukan kesepakatan untuk ke Labs, ke pengadilan yang nomor 2 bawahnya, monggo silahkan. Tapi di sistem tidak akan diakomodasi pencatatannya. Jadi yang hanya ke Labs saja yang akan disampaikan. Nah, OJK ngapain Pak? Lihat bawah Pak Bu. Lihat di bawah ya, ke bawah, sekarang ke bawah. Kalau konsumen nggak paham, mohon maaf, karena tingkat literasi konsumen masih tidak tinggi di Indonesia, bisa saja konsumen tadinya mau mengadu ke Bapak Ibu, tapi nggak paham, yang penting ke KOJK
Palembang deh, gitu ya. Contoh ya seperti itu. Saya nggak mau tahu, pokoknya saya ke OJK aja. Nah, nanti by sistem kami OJK, apakah di kantor pusat maupun di Palembang, akan menginputnya, akan melakukan input supaya nanti kebaca sama Bapak, Ibu sekalian, sesuai dengan POJK-nya. Kemudian akan memonitornya dan mengawasinya. Karena apa? Kan 20 hari kerja, 20 hari kerja. Apakah BPR tadi menyelesaikannya di 20 hari kerja? Kalau tidak, teman-teman sesuai dengan BPR bisa memberikan sanksi. Jadi Bapak Ibu wajib hukumnya memantau, menindaklanjuti, dan menyelesaikan di 20 hari kerja. Lakukan dulu Bu, Pak. Jangan ditunggu sampai terakhir tanggal 19 hari kerja baru dijawab gitu ya. Terlalu lama. Jadi begitu ada langsung responsif Bapak Ibu. Nah, kami berdasarkan ketentuan bisa memberikan sanksi. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Inilah yang dinamakan dengan APPK secara sangat sederhana. Nanti detailnya seperti apa, nggak usah bingung. Nanti akan ada penjelasan Pak Yulianta menjelaskan apa namanya bagaimana bentuknya seperti supaya Bapak nggak bingung. Nah, kalau model ini intinya adalah OJK akan lebih menggiatkan Bapak Ibu menyelesaikan pengaduan sengketa. Karena secara hukum juga sengketa itu antara konsumen dengan pelaku jasa keuangan. Coba diselesaikan dulu. Nah, OJK akan fokus ke pelanggaran. Dengan melihat APPK, OJK melihat ini ada pelanggaran nggak? Atau ada unsur pelanggarannya nggak? Perlu nggak kita periksa secara langsung ke BPR atau BPRS? Jadi, ke depan, Bapak Ibu sekalian, OJK lebih fokus kepada penanganan pengaduan pelanggaran ketentuan, bukan sengketa. Oposisi sengketa, pelanggaran, nah Bapak Ibu baca ya, karena kalau jelaskan satu persatu nanti kita tidak cukup waktunya. Lanjut, Mas. Nah, kemudian pengguna APPK dan manfaatnya. Saya tidak akan ke kanan, ke labs dan OJK, saya fokus kepada konsumen dan Bapak Ibu aja. Konsumen tentunya akan lebih mudah menyampaikan pengaduan ke Bapak Ibu sekalian. Ingat, ini bukan aplikasi, hanya menggunakan, tidak perlu download di aplikasi, di-download kemudian diinstal, enggak. Hanya menggunakan seperti Bapak Ibu menggunakan m-banking, akan menggunakan internet banking ya, tidak perlu aplikasi yang khusus. Kemudian konsumen juga mudah mantau setelah lapor, mantau, gitu ya. Kemudian kalau sudah mengadu tidak selesai, meneruskan ke sengketanya ke lab juga lebih mudah. Nah, karena sekarang saya diskusi, ada waktu yang berbahagia ini depan Bapak Ibu sekalian, mohon dilihat yang manfaat buat POJK-nya. Pak, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan mudah mengelola pengaduan konsumen. Karena apa? Kalau ada apa-apa, pasti akan ada yang nyeluk. Kalau orang Jawa ada yang menyapa, karena ada alat dan notifikasi. Pengaduan Bapak tidak perlu kemana-mana. Tidak perlu ke PPSK, tidak perlu ke lawyer dan macam-macam. Langsung kepada Bapak. Bapak tinggal menanggapinya. Jadi pengaduan dijawab oleh pihak yang benar-benar berkaitan. Kemudian Bapak Ibu juga mudah menginformasikannya. Karena dengan itu Bapak tinggal menjawab pakai sistem juga. Tahu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi konsumen juga tinggal melihat apa ya jawaban Bapak Ibu lewat sistem juga. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Ibu tidak perlu menyewa konsultan, tidak perlu mengkaji apa-apa, mendapatkan informasi berharga dari konsumen pengaduan-pengaduan Bapak. Contoh, ini pengaduan konsumen kok berkaitan dengan pencatatan terus ya, pencatatan deposito terus ya, jangan-jangan ada yang nggak beres nih, jangan-jangan sistem kita nggak bagus nih, jangan-jangan ada oknum apa nih. Jadi Bapak Ibu justru bisa mendapatkan informasi berharga untuk perbaikan produk dan layanannya. Itu, lanjut Mas. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pengakses APPK jelas tadi ada konsumen, ada Bapak Ibu, ada labs, ada OJK. Nah, fitur apa yang Bapak Ibu dapatkan dari semua pihak itu, terutama untuk Bapak Ibu, Bapak akan mendapatkan alert dan notifikasi. Jadi tinggal setiap hari siap buka, pasti ada alert kalau ada pengaduan gitu ya. Kemudian ada dashboard dan penyusunan laporan. Enak sekali kan Pak Bu? Pengurus lapor tiap bulan atau mungkin mingguan atau 2 mingguan atau bulanan, tinggal lihat aja dashboard yang ada di sistem. Oh, bulan Agustus ini
ada pengaduan 3 diantaranya pencatatan. Berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh seperti itu. Nanti ada dashboardnya. Kemudian tidak perlu mengupayakan pencatatan banyak karena sudah ada nomor tiketnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, lihat yang kotak merah ya, Pak. Tolong ini dipahami dengan baik. Di POJK 31 2020 yang nanti Bapak Ibu download gitu ya. Itu POJK-nya berlaku 1 Juli 2020. Jadi sudah berlaku. Wajib Bapak Ibunya download dan membacanya dengan seksama. Namun khusus mengenai implementasi APPK, sistemnya ya Pak Bu ya, saya ngomong sistemnya, itu berlaku mulai 1 Januari 2021. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, masih ada waktu untuk belajar-belajar, nanti ada workshop online juga, no worries Bapak Ibu sekalian. Tapi peraturan lainnya di POJK 1 yang tidak berkaitan dengan APPK sudah berlaku sejak 1 Juli 2020. Lanjut, Mas. Nah, kalau perlindungan konsumen itu apa aja ya? Jika nggak usah khawatir, kita sudah list, kita sudah siapkan semua filenya, Bapak Ibu tinggal download. Download, cetak, print, bolak-balik, bikinkan owner, taruh di depan meja. Sehingga kalau ada apa-apa tinggal dibuka-buka gitu ya, dibaca-baca lagi. Perhatikan. Di setiap POJK itu terdapat beberapa ketentuan sanksi administratif termasuk denda. Pak Agus selalu ngomong bahwa sanksi administratif denda itu kita nggak suka, tapi terpaksa kita lakukan untuk mengingatkan Bapak sebenarnya. Kita sangat senang jika tidak ada yang disanksi dan patuh terhadap ketentuan. Dan intinya adalah kepatuhan ini tentunya akan meningkatkan kepercayaan konsumen kepada Bapak Ibu juga, kepada industri juga. Jadi mari kita pastikan kita paham ketentuannya dan kita baca ketentuan mengenai sanksi administratif denda yang insya Allah tidak kita kenakan. Itu hanya supaya Bapak Ibu sekalian perhatikan mengenai ketentuannya. Lanjut. Nah, dari sekian itu mari saya sampaikan 2 saja yang sangat berkaitan dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan pelaporan penanganan pengaduan. POJK 19 2018 berlaku 10 Maret 2018. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. POJK wajib melaksanakan layanan pengaduan. Saya singkat saja. Layanan pengaduan itu apa sih gitu ya? Ia menerima, ia menangani dan menyelesaikan. Menerimanya ada nanti pakai APPK bisa atau pakai Bapak Ibu sistem sendiri, menanganinya 20 hari kerja plus 20 hari kerja jika diperlukan sesuai ketentuan, dan menyelesaikannya dalam bentuk tanggapan pengaduan. Jadi kalau Bapak Ibu menerima pengaduan, tolong dilakukan sebagaimana di ketentuan ini. Kemudian POJK melaporkan layanan pengaduan ke OJK melalui Si Peduli. Nanti Bapak Ibu pasti akan tanya, Pak, ada Si Peduli, ada APPK, hubungannya apa gitu ya. Saya jawab dengan singkat, nanti bisa diskusi dengan Pak Yul supaya lebih mudah. Bapak Ibu sekalian, Si Peduli adalah laporan Bapak Ibu mengenai pengaduan yang Bapak Ibu handle selama 3 bulan terhadap semua pengaduan. Semua pengaduan itu bisa yang datang langsung kepada Bapak Ibu, bisa yang lewat surat, lewat telepon, atau lewat email. Sedangkan APPK ini yang hanya lewat sistem APPK. Jadi intinya adalah Si Peduli itu universe-nya. Semuanya gitu ya. Di sebagian itu mungkin ada yang lewat APPK. Nah, ditanya, kalau nanti gimana Pak? Sampai saat ini APPK tidak terhubung dengan Si Peduli. Jadi Si Peduli masih Bapak Ibu laporkan, yang kemungkinan besar sebagian laporan pengaduannya ada yang ada di APPK. Itu ya habis kalian ya. Jadi Si Peduli tetap ada, APPK tetap berjalan. One day, jika APPK sudah dilakukan oleh semua orang, tentu itu bisa merubah. Tapi saat ini belum. Kita lihat sanksinya di POJK 18. Sanksinya apa sih Pak? Sebagian adalah ini. Akan dikenakan sanksi administratif berupa denda untuk keterlambatan penyampaian laporan. Tadi Si Peduli. Kemudian, sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan atau penurunan penilaian tingkat kesehatan jika tidak melaksanakan layanan konsumen sesuai POJK tadi yang di atas Pak.
menerima, menangani 20 hari kerja, dan memberikan tanggapan pengaduan. Itu POJK 15. Nah, di POJK 31 2020, perhatikan Bapak Ibu sekalian, dalam memberikan layanan, OJK dapat meminta ke POJK, saya ulangin ya, OJK dapat meminta ke POJK untuk memberikan, ini kalau orang bertanya, informasi terkait layanan pemberian informasi ke masyarakat. Ini contoh Pak Bu. Saya lapor mengenai adanya dugaan gitu ya, laporan, jadi bukan pengaduan ya, adanya produk dari Bapak Ibu yang tidak jelas. Masuk ke KOJK Lampung atau mungkin di Palembang gitu ya. Yang bersangkutan pengawasnya bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu wajib memenuhinya 10 hari kerja. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, Pak Bu, ada laporan mengenai produk ini, apakah benar ini produk yang dikeluarkan oleh BPR atau BPRS ini? Pak Ibu, 10 hari kerja, cuma jawab Pak. Kemudian kalau ada pengaduan juga, contoh ya, permintaan penjelasan dan atau dokumen terkait penanganan pengaduan berindikasi sengketa. Sebagai contoh, Budi tadi yang sudah mengadu ke Bapak Ibu mengenai pencatatan deposito yang tidak jelas atau salah gitu ya. Terus Bapak Ibu menjawab, terus konsumen melapor ke OJK. OJK tentunya kan meminta klarifikasi ke Bapak Ibu nih. Pengaduannya Hudi yang sudah kamu jawab itu seperti apa sih? Benar nggak sih? Saya berklarifikasi ke kamu gitu ya. Itu wajib dipenuhi juga 10 hari kerja. Jangan lama-lama Bu, karena kan Bapak Ibu sudah menjawab konsumen. Kita perlu klarifikasi ini sebenarnya hanya sengketa atau ada pelanggaran yang harus kita tidak lanjutin gitu ya. Sanksinya apa? Jika Bapak Ibu tidak memberikan pelayanan seperti yang ada di atas, sanksi administratif berupa denda untuk keterlambatan memberikan informasi dan penjelasan atau dokumen ke OJK. Sudah diminta tapi lewat waktunya. Itu ada jangkanya. Kemudian sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penurunan penilaian tingkat kesehatan, pembatasan kegiatan usaha, dan atau pembekuan kegiatan usaha jika tidak melaksanakan beberapa ketentuan tentang tindak lanjut kesepakatan dan hasil fasilitasi. Contoh sudah nanti kita tindak lanjutin, ada kesepakatan, atau bahkan ada hasil fasilitasi antara kami, OJK, Bapak, Ibu, dan konsumen, tapi tidak dilakukan. Ada juga sanksi administratifnya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, kita tidak berharap melakukan sanksi maupun denda, kami hanya berharap Bapak Ibu patuh saja. Demi kepentingan bersama, kepentingan konsumen, kepentingan Bapak Ibu, juga peningkatan kepercayaan terhadap industri jasa keuangan. Lanjut, Mas. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ada Pak Tri Herdianto akan menyampaikan mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa terintegrasi. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita langsung ke Pak Tri Herdianto, Direktur Pemberdayaan Hukum Perlindungan Konsumen, untuk menyampaikan materi mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Silakan Pak Tri. Terima kasih Pak Enai. Kepada yang terhormat Bapak Untung Nugroho yang diwakili Pak M. Subandi, kemudian kepada yang terhormat Pak Bambang Hermanto, terus KOJK Bengkulu dan KOJK Jambi, kepada yang terhormat juga kepada Pak Agus, Pak Hudi, Pak Bernard, Pak Yulianta, dan tidak lupa juga kepada Bapak dan Ibu pelaku usaha jasa keuangan, direktur atau yang mewakili dari pelaku usaha jasa keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tadi sudah disinggung oleh Pak Hudi bahwa apabila ada sengketa atau pengaduan yang tidak diselesaikan oleh pelaku usaha jasa keuangan, maka itu menjadi sengketa. Sengketa itu harus diselesaikan melalui yang kita ada lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Nah, mungkin kita masuk ke
slide berikutnya. Nah, di sini ada LAPS ini, dia memiliki peran sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang nanti sudah terintegrasi dengan APPK, aplikasi portal pelindungan konsumen. Nah, kalau kita lihat manfaat LAPS apa? Kan kita selalu yang kita tahu mengenai penyelesaian sengketa atau kasus hukum itu selalu di pengadilan. Ternyata memang untuk penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan itu ada sendiri lembaga alternatif penyelesaian sengketanya, yaitu yang lebih kita kenal namanya LAPS. LAPS atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebetulnya banyak, tapi kita sudah ada lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang terdaftar di OJK. Yang tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Huding. Ada 6 LAPS yang terdiri dari LAPSPI, BAPMI, PMAI, PMDP, BAMPI, dan PMBPI. Apa sih manfaatnya? Nah, ini memang kita kalau sebelum kita tahu manfaatnya kan pasti nggak mengenal atau nggak mau ke sana. Nah, kita lihat memang penyelesaian sengketa itu bisa jadi lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena ini tidak diperlukan konsultan hukum dalam proses berperkara. Kalau di pengadilan, ya biasanya kalau nggak pakai konsultan hukum agak ribet. Ini malah kebalik. Kalau pakai konsultan hukum malah nggak bisa masuk. Karena konsultan hukum nggak boleh masuk, harus konsumennya. Kalau dalam rangka proses mediasi. Kemudian cepat. Memang kalimat cepat ini relatif. Tapi di sini, di dalam LAPS, ini memiliki jangka waktu tertentu. Jadi ada, kalau untuk mediasi, ada batas maksimal 30 hari. Kemudian untuk arbitrase 180 hari. Adil, ini kita anggap bisa katakan adil karena penyelesaian sengketanya itu adalah dari memiliki kompetensi yang cukup sehingga dia bisa mengetahui bisnis proses di sektor jasa keuangan. Efisien juga sama, artinya bisa lebih murah dibandingkan yang lembaga yang lain. Kemudian penyelesaian sengketa didukung profesional, ya sudah pasti. Kenapa? Karena LAPS ini adalah perwakilan dari asosiasi yang kemudian terbentuklah LAPS. LAPS ini berusaha untuk diberikan mediator dan arbiter yang independen dan kredibel. Dia kompeten, jadi dia tahu kalau misalnya tentang perbankan, dia tahu tentang perbankan. Biasanya kalau nggak dari akademisi atau dari praktisi yang sudah pensiun. Nah, yang masih bisa dia memberikan sebagai mediator di labs tersebut. Kemudian sudah pasti dengan ada profesional, kompeten, kemudian independen, maka diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan konsumen pada pelaku. Karena walaupun LAPS ini dari asosiasi industri, tapi karena dia berlaku independen dan profesional, maka tetap meningkatkan kepercayaan konsumen. Kemudian juga POJK tidak perlu disibukkan dengan urusan pengadilan. Misalnya kalau pengadilan kan biasanya lebih lama prosesnya, sehingga sampai berlarut-larut, sehingga tugas untuk memajukan bisnisnya menjadi agak terhambat atau terganggu. Ya, lanjut. Nah, ini kalau kita lihat
semacam sejarah dari LAPS. Jadi sejak tahun 2011 itu udah ada Undang-Undang 21 2011 tentang OJK. Itu OJK berdiri, kemudian ada POJK tentang perlindungan konsumen sejak tahun 2013. Terus kemudian di POJK 1 2014 terbitlah aturan mengenai LAPS tadi, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. 2016 terbentuk 6 LAPS. Tapi kemudian di tahun 2018 akhir kita mencoba untuk sepakat berkomitmen untuk menjadi LAPS tunggal atau LAPS integrasi, yang harapannya akan terwujud pada akhir tahun 2020, ya, berarti bulan Desember 2020. Kemudian mengapa perlu terintegrasi? Nah, ini banyak sekali faktornya. Mungkin tidak hanya 4 ini, tapi ini kita quote aja. Jasa keuangan makin kompleks, lintas sektoral. Misalnya unit link, itu. Kemudian bank insurance, itu ada bank tapi ada asuransinya. Dan mungkin ada beberapa produk lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Kemudian mempermudah akses konsumen terhadap LAPS. Dulunya kalau misalnya terjadi produk hibrid itu konsumen yang menjadi kebingungan. Ini saya mengajukan permohonannya ke LAPS mana ya, gitu. Karena memiliki kantor dan memiliki peran atau fungsi penyelesaian sengketa yang berbeda sesuai sektor industrinya. Ke depan itu tidak lagi bisa terjadi, konsumen sudah hanya memilih satu itu, jadi nggak terjadi kebingungan ini mau kemana, gitu kan. Jadi cukup satu, pasti semua beres. Standarisasi sebetulnya bukan hanya standarisasi penanganan sengketa saja. Ini standarisasi banyak hal. Standarisasi biaya, dulu biayanya ada macam, formulanya macam-macam. Standarisasi penanganan sengketa sudah pasti. Standarisasi daftar mediator dan arbiter. Standarisasi mekanisme pelayanan. Standarisasi layanannya juga. Nah, itu dengan adanya LAPS sektor jasa keuangan itu jadi satu. Semua lengkap gitu. Bahasanya selengkap-lengkapnya. Tadi udah juga bisa dibilang LAPS terpadu. Nah, bisa juga. Ini sekarang udah sering kan, regulator aja dipadukan dari dulu Bank Indonesia dan Kemenku jadi satu, jadi OJK. Terus kemudian efisiensi biaya. Ini efisiensi biaya ini kalau kita bilang itu konsekuensi logis ya. Biasanya kalau di rumah tangga itu 6 dapur dengan 1 dapur itu pasti lebih efisien yang 1 dapur. Kenapa? Ya dia hanya masak 1 kali. Setelah masak 1 kali itu bisa dimakan oleh banyak orang. Ya, lanjut. Nah, ini saya hanya mengingatkan kembali bahwa berdasarkan pasal 3 POJK 1 2014 itu dikatakan lembaga jasa keuangan wajib menjadi anggota LAPS. Dan dikatakan anggota LAPS wajib membayar iuran anggotanya. Nah, itu menjadi konsekuensi logis kalau kita seperti semacam member. Kalau misalnya kita jadi member di lapangan golf, ya udah pasti iuran, nggak mungkin nggak. Karena menggunakan fasilitas yang ada. Kemudian di pasal 25 tadi sudah disampaikan sedikit oleh Pak Hudi mengenai choice of forum. Ya. Choice of forumnya di pasal 25 itu dikatakan konsumen
boleh memilih, konsumen dan PUJK boleh memilih pengadilan atau di luar pengadilan. Tapi begitu di luar pengadilan, itu harus disebut LAPS mana yang harus dia akan tuju. Nah, itu masih 6 kan tadi. Nah, ke depan, insya Allah di awal tahun 2021, tadi seperti yang dikatakan mulai berlakunya APPK tadi, itu sudah hanya 1 LAPS. Sehingga tidak membuat mudah bagi pelaku dan konsumennya untuk mengakses langsung ke LAPS tadi yang 1 tadi. Kemudian juga di pasal 54 Undang-Undang Perasuransian dan pasal 55 di Undang-Undang Penjaminan. Itu menyatakan, jadi tidak lagi yang sekarang adalah LAPS yang terdaftar, ke depan itu menjadi LAPS yang mendapat persetujuan dari OJK. Kalau secara ini ada peningkatan, karena kalau terdaftar itu ya bisa dicoret dari daftar. Tapi kalau pendapat persetujuan agak lebih kuat untuk bisa kita awasi lebih dalam, lebih kompleks dan komprehensif dan seterusnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut, mungkin udah. Kayaknya sudah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri Hardianto. Kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai penegakan disiplin pelaku usaha jasa keuangan yang disampaikan langsung oleh Direktur Market Conduct, kami sebut dengan hormat Bernard Wijaya. Ya, terima kasih Mas Fernal. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu yang saya hormati. Mungkin saya juga menyapa kami di Bantu dan juga rekan-rekan sekalian bersatu. Nah, sekarang kita perkenalkan kembali yang namanya pengawasan market conduct, atau kita sebut dengan penegakan disiplin perilaku pasar gitu ya. Jadi Pak Hudi tadi sudah disampaikan di awal bahwa salah satu tugas terbentuknya OJK adalah melakukan pelindungan terhadap konsumen dan masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau dikaitkan dengan transaksi keuangan, itu ada, kita mengenal istilahnya demanding dan supply gitu ya. Supply dan demand. Kalau kita membiarkan, kan kalau pasar adalah pertemuan antara supply dan demand. Nah, supply dalam hal pelindungan konsumen adalah, apakah, kita ngomong demand dulu ya, demand dalam pelindungan konsumen ada keinginan dari masyarakat, keinginan dari konsumen untuk mendapatkan potensial akademis dalam sisi literasi keuangan, tapi untungnya. Jadi bagaimana peningkatan tuntutan masyarakat dan konsumen untuk memiliki hak dan kewajiban dalam bertransaksi secara keuangan. Itu tuntutannya. Dan juga tentu saja tuntutannya mendapatkan layanan yang sebaik mungkin dalam hal memilih produk dan layanan yang ditawarkan oleh PUJK atau pelaku usaha jasa keuangan. Nah, di sisi lain adalah sisi supply. Supply artinya apakah tersedia terhadap tuntutan yang diminta oleh konsumen dan masyarakat. Dalam hal ini produk dan layanannya sudah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Kemudian ada pengaturan yang lebih jelas bagaimana tuntutan hak dan kewajiban antara dua belah pihak ini seimbang, seadil dan wajar dan sebagainya. Nah, permasalahan menguntungkan dua belah pihak kalau misalnya dilakukan secara persaingan pasar gitu misalnya. Dan ini mungkin sudah terbukti dengan adanya krisis di tahun 97, kemudian di 2008 dan sebagainya. Pertemuan antara dua belah pihak kalau melakukan secara mekanisme pasar itu tentu saja ada yang dirugikan. Nah, khususnya dikaitkan dengan financial crisis di 2008-2009 misalnya gitu ya. Nah, sekarang ada peran lain yang harus yang temukan dua belah pihak nih, sisi demanding dan sisi supply ini, yakni OJK tadi. Kami sudah menyebutkan adanya OJK berdiri karena salah satu memenuhi tuntutan demand pasar, yakni dalam rangka memelihara kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, sekarang masalahnya adalah apakah
yang dimaksud dengan teman-teman pada siang hari ini tadi sudah dibawakan terkait dengan aplikasi portal pelindungan konsumen. Tadi Pak Tri membawakan terkait dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Kaitannya apa sih dengan yang kita bahas hari ini dan juga dengan pengawasan market conduct? Jadi sebenarnya mereka itu adalah elemen-elemen, salah satu elemen kunci dalam perlindungan konsumen secara framework. Artinya adalah bahwa kita mengetahui kalau dalam hal perlindungan konsumen itu ada praktek-praktek bisnis, ada permasalahan yang harus direkrut dalam masalah transparansi, dan juga terkait dengan masalahnya dikaitkan dengan bagaimana untuk meningkatkan kapasitas atau capacity dari kemampuan secara keuangan, dan juga terkait dengan financial education, atau dalam hal ini consumer redress gitu ya. Nah, sebenarnya aspek consumer redress ini yang pagi ini kita bahas. Artinya adalah ada produk layanan yang ditawarkan, ada dalam rangka transparansi yang diharapkan ada disclosure dalam rangka memperkenalkan produk tadi, kemudian bagaimana upaya peningkatan kapasitas dari finansial dengan cara edukasi dan sebagainya. Yang kita bicarakan saat ini adalah bagaimana consumer redress. Artinya kalau konsumen punya hak dan kewajiban, punya literasi keuangan, dan dia akan melakukan haknya dikaitkan dengan pelayanan yang tidak diberikan secara baik oleh POJK atau pelaku bisnis, consumer redress. Makanya dari awal ngomong tadi Pak Budi ngomong tentang aplikasi portal pelindungan konsumen. Apa sih sebenarnya? Ini adalah portal di mana dilakukan untuk melakukan penguatan terhadap pemberdayaan konsumen dan juga masyarakat. Mereka kenapa harus dilibatkan? Karena harus pertemuan demand dan supply tadi. Jadi ini harus kita tingkatkan pemberdayaan konsumen dan masyarakat itu. Melalui apa? Melalui cara mereka melakukan aksesnya terhadap, memberikan haknya dan kewajiban untuk mengadu melalui apa? Aplikasi portal pelindungan konsumen. Kemudian dari sisi kalau belum selesai aplikasi itu, pengaduan itu belum selesai, maka ada media redress lain yaitu alternatif penyelesaian sengketa yang tadi disebutkan oleh Pak Patri dalam hal ini. Nah, sekarang kaitan dengan pengawasan market conduct apa? Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa framework tadi harus kita rangkum bagaimana kita berjalan antara pemberdayaan konsumen masyarakat, pemberdayaan dan juga pemberdayaan dari POJK sendiri, serta ada namanya regulator, dalam hal ini OJK misalnya. Nah, OJK dalam hal ini kami dari pengawasan market conduct ingin memperlihatkan ada semacam missing link antara peran-peran tadi, antara demand dan supply yang mengikutsertakan antara pihak-pihak tadi, ada konsumen masyarakat, ada POJK, ada masyarakat, ada LAPS dan juga OJK, untuk memperlihatkan adanya risiko sebenarnya. Risikonya harus kita hadapi, karena memang dalam menawarkan praktek dan sebagainya, praktek produk dan layanan, itu ada namanya risiko terkait dengan perlindungan konsumen yang dihadapi oleh POJK. Nah, sebenarnya risiko terjadi karena apa sih? Risiko perlindungan konsumen atau risiko perilaku itu sebenarnya sebagai dampak dari adanya perilaku dari masing-masing pihak, dalam hal ini konsumennya dan juga POJK-nya, serta ada pengaruh atau dampak dari lingkungan. Dari konsumen sendiri, perilaku seperti apa? Nah, biasanya konsumen yang ditawarkan oleh POJK dalam hal produk layanan, ataupun dalam hal ini sudah menerima inklusi, maka biasanya sifatnya adalah atau perilakunya serba praktis, tidak cermat, fokus pada keuntungan dan bias biasanya. Dan juga artinya bahwa kalau dihadapkan dengan produk layanan yang disampaikan oleh POJK, maunya sifatnya praktis-praktis saja, dan mereka tidak mau membaca secara teliti dikaitkan dengan perjanjiannya dan juga polis apalagi, karena memang hurufnya kecil, tipis, dan juga tebal misalnya. Kemudian hal ini dilandasi dengan asimetri informasi, artinya bahwa pihak konsumen memang tidak mempunyai informasi yang cukup waktu dia melakukan pemilihan terhadap produk dan layanan yang ditawarkan oleh POJK, karena sifatnya adalah asimetri informasi. Nah, ini hal-hal ini yang harus kita sejajarkan. Oleh karena itu, mitigasi dalam hal asimetri informasi yang kurang diterima oleh konsumen masyarakat, kita imbangi dengan misalnya
ada ringkasan informasi produk dan layanan yang disampaikan oleh POJK. Nah, ini siapa yang ngatur? Nanti OJK yang ngatur. Ada pihak ketiga dalam hal yang mengatur antara survei supply dan demand itu supaya teratur dengan mekanisme pasar yang baik, yang optimal misalnya. Tadi saya sebutkan literasi keuangan. Nah, ini sekarang ada lagi perilaku dari POJK-nya. Bapak Ibu, konflik kepentingan yang dimiliki oleh atau dihadapi POJK karena adanya gap antara kepentingan agent dan prinsipal. Artinya mungkin pemegang saham itu dan juga manajemen secara profesional itu sering bentrok, artinya berbenturan kepentingan. Karena satu sisi adalah ingin menaikkan value dari perusahaannya atau pelaku bisnisnya. Tapi di sisi lain profesional mau menjaga supaya profesional mereka itu diakui dan juga mendapat sorotan publik. Artinya bahwa tidak semata-mata dengan hiring oleh pemegang saham terhadap keberadaan mereka tidak hanya semata-mata untuk meningkatkan dari sisi perusahaan, tapi juga kadang-kadang juga meningkatkan insentif buat mereka sendiri, bonus, tensium, dan sebagainya. Nah, ini ada konflik kepentingan. Di sisi lain, grup. Semakin besar grup. Artinya grup itu atau konglomerasi istilahnya ya. Kalau satu konglomerasi memiliki berbagai sektor jasa keuangan, biasanya risiko pelindungan konsumen semakin sulit. Kenapa? Karena mereka mendapatkan beberapa tawaran produknya dengan menggunakan pendekatan konglomerasi, sehingga produk layanannya digunakan untuk memanfaatkan produk-produk channel dari sektor konglomerasi mereka. Ini semakin sulit. Kenapa? Ini POJK. Di sisi lain, tadi ada budaya insentif ya. Nah, insentif ini salah satu yang menjadi permasalahan juga, karena beberapa produk yang ditawarkan itu biasanya ingin difokuskan oleh agent atau broker ataupun pemasar. Tujuannya kadang-kadang untuk menikmati insentif semata. Semakin meningkatkan volume penjualan atas produk dan layanan, dengan demikian mereka mendapat insentif yang besar. Nah, ini salah satu yang menjadi risiko ke depan. Kenapa? Kalau mereka pendekatannya melakukan penjualan tidak memberikan, hanya menekankan kepada insentif kepentingan mereka, artinya kepentingan dari si agent untuk penjual supaya dapat untung dalam hal insentif lebih besar karena menjual volume lebih banyak, padahal ada informasi yang harus disampaikan mereka secara detail, secara jelas, secara transparan, dikaitkan dengan risiko, manfaat, cara apa yang berlaku, dan sebagainya. Nah, risiko ini yang seharusnya kita tampilkan. Oleh karena itu, ke depan, kita juga perlu melakukan adanya pengaturan terhadap struktur organisasi ini, struktur pasar ini. Nah, di sisi lain ada dampak lingkungan juga. Nah, lingkungan bertambah dengan adanya teknologi. Teknologi memberikan keuntungan yang positif dengan mudahnya akses terhadap produk layanan. Channel-channel dipermudah. Oleh karena itu, Bapak Ibu perhatikan bahwa kalau dengan cara tradisional, produk penjualan, pembukaan kantor cabang itu sekarang udah nggak laku. Kenapa? Karena dengan teknologi. Tetapi teknologi ini menimbulkan juga efek negatif. Kenapa? Ya, semakin akses mudah mendapatkan produk dan layanan melalui pemasaran dan kita juga membeli produk itu semakin berisiko. Kenapa? Ada informasi, data informasi yang mungkin sudah kita sampaikan melalui teknologi, melalui media, website, dan sebagainya. Kadang-kadang informasi itu yang masih nempel. Dan mungkin kita tidak sadari bahwa informasi yang kita sampaikan itu bisa dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam memenuhi kepentingannya. Nah, kemudian hal lain adalah kalau OJK juga tidak melihat seperti ini. Nah, ini salah satu risiko juga. Artinya ada pihak ketiga yang harus turun dalam rangka untuk menyeimbangkan antara demand dan supply. Nah, ini Bapak Ibu secara garis besar kenapa kita memerlukan adanya informasi dikaitkan perilaku ini yang bisa berdampak kepada risiko terkait dengan pelindungan konsumen. Apa risikonya biasanya? Pengaduan. Muaranya pengaduan. Tentu saja secara makro bisa menimbulkan ketidakpercayaan pasar terhadap POJK. Karena yang produk ditawarkan itu tidak sesuai dengan kemampuan dan keinginan dari si konsumen. Tidak sesuai dengan yang dikeluarkan, uang dikeluarkan dengan hasil yang sudah diiming-imingi di awal. Padahal itu juga belum tentu. Misalnya penjualan unit link dan sebagainya. Itu salah satu yang disebut dengan mis-selling. Tidak sesuai dengan kebutuhan kemampuan, ditawarkan oleh agen kepada pihak yang mungkin memiliki yang belum memiliki literasi keuangan secara baik, diming-imingi dengan janji-janji secara investasi, padahal itu produk asuransi dan sebagainya. Akibatnya pada saat due atau pada saat nanti
masyarakat ataupun konsumen itu ingin melakukan terminate, itu mungkin tidak sesuai dengan keinginan. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu upaya kami dalam melakukan mitigasi terhadap risiko tadi, risiko yang timbul karena adanya interaksi antara POJK dan konsumen, interaksi konsumen dengan masyarakat, interaksi POJK dengan masyarakat. Interaksi ini menimbulkan dampak. Dampak ini harus kita lihat. Dampak ini berupa risiko ya, risiko terkait dengan kemungkinan ada pelindungan konsumen. Nah, oleh karena itu strategi yang kami adalah melakukan bagaimana melakukan preventif, melakukan pencegahan dan juga mungkin kuratif juga untuk melihat grab atau menggrab tadi risiko dengan kaitan dengan risiko pelindungan konsumen. Melalui apa mekanismenya ataupun tools yang kami miliki. Pertama, tools dalam rangka melakukan pemantauan dan analisis produk. Artinya kita melihat bahwa produk yang ditawarkan antara lain misalnya melalui iklan. Nah, ini iklan yang ditawarkan ini harus kita atur. Kita lihat risikonya. Kalau iklannya tidak diatur, mungkin saja produk ditawarkan oleh POJK di berbagai media, mungkin tidak agak menyesatkan, mungkin tidak akurat, mungkin tidak jujur, dan sebagainya. Oleh karena itu perlu kita atur. Dengan demikian, waktu masyarakat atau konsumen menerima iklan produk online, maka diharapkan sudah memenuhi unsur adanya tadi supaya prinsip keseimbangan berlaku dalam hal memasarkan. Ini salah satu kita menangkap strategi itu. Kemudian pengawasan tidak langsung sama, misalnya dalam hal ini kita menggunakan pendekatan salah satu tools ada ya yang digunakan melakukan ini adalah kita melihat perjanjian baku atau perjanjian standar atau akad dalam pembiayaan ataupun dalam kredit ataupun polis dalam insurance. Nah, ini perlu kita siasati juga bagaimana apakah perjanjian yang tadi memang namanya perjanjian baku, perjanjian standar, biasanya perjanjian memang sudah dibuat sepihak oleh pelaku bisnis. Memang ini praktis yang berlaku karena masif dan memang biasanya ditentukan secara ada hal-hal tertentu biasanya ditentukan dengan perjanjian standar masalah harga, masalah ketentuan hak dan kewajiban sudah standar. Tetapi standarisasi ini kadang-kadang juga menimbulkan dampak yang tidak baik bagi konsumen ataupun mitranya dalam hal berbisnis. Ini perlu kita lihat juga. Kemudian adalah hal lain adalah kita melakukan pemeriksaan di lapangan. Jadi kalau ditemukan adanya risiko-risiko yang risiko-risiko kita lihat, kita pantau tadi sifatnya hipotesa ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk membuktikan apakah hipotesa itu tidak menjadi risiko ataupun perlu kita lakukan mitigasi, kita perlu melakukan pemeriksaan. Tetapi pemeriksaan sifatnya adalah dalam rangka memastikan saja. Jadi nggak harus semuanya dilakukan pemeriksaan. Nanti kita akan membagi juga. Seperti dikatakan oleh Pak Hudi tadi, kita memiliki sekitar 2.800 POJK. Makanya sangat sulit untuk kita menggrab semua risiko terhadap 2.800. Oleh karena itu kita atur strategi-strateginya nih terhadap hal-hal yang memiliki positif risiko secara tinggi misalnya. Itu yang kita ambil. Mungkin bisa lanjut slide berikutnya. Ini ya tadi Bapak Ibu, slide berikutnya ngomong terkait dengan tools. Kalau tadi strateginya, ini tools-toolsnya tadi. Kita punya tools dalam rangka melakukan analisis terhadap produk layanan, POJK dan database. Nanti ke depan Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu launch produk dan layanan, kita nanti bisa memberikan rekomendasi apakah produk dan layanan itu sudah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari konsumen ataupun calon konsumen. Jadi harus ada aspek transparansi di dalamnya, harus ada bagaimana aksesibilitas kalau ada pengaduan dan sebagainya. Untuk itu nanti kita harapkan dengan adanya ringkasan informasi produk dan layanan, sampaikan. Memantau perilaku pasar dalam hal tadi, memasarkan produk by telemarketing, iklan, kemudian penyampaian di online, daring, dan sebagainya, ataupun media sosial. Itu kita lihat secara risikonya, kita grab semuanya. Tentu saja ke depan ini teknik-teknik ini sekarang ini kita masih berbau manual. Tetapi kita ke depan dengan supervisory teknologi, kita menggrab tadi ini risiko-risiko yang ada di pasar ataupun perilaku pasar itu, misalnya iklan dengan perjanjian baku, semuanya kita grab dengan supervisory teknologi. Jadi kita grab dengan teknologi saja. Hal yang sama juga iklan ini. Saat ini kita iklan juga kita menggrab risiko di iklan itu dengan cara kita memiliki namanya sistem informasi pemantauan iklan secara teknologi. Jadi kita
lihat ada iklan di berbagai media, di online, di media sosial, kita grab dengan sistem nanti yang mencari. Oh, ini ada penawaran produk oleh POJK yang sifatnya mungkin ada pelanggaran, entah itu pelanggaran tidak akurat, tidak jujur, tidak jelas dan tidak menyesatkan misalnya. Kemudian toolsnya pemeriksaan dan sebagainya, termasuk survei. Survei adalah kita menangkap terkaitkan dengan persepsi. Nah, ini dalam rangka sebenarnya untuk meningkatkan capacity finansial dari konsumen dan masyarakat, dan juga POJK-nya. Persepsi ini harus kita tangkap. Apakah persepsi ini bisa dapat menjadi suatu fakta yang di lapangan yang dapat kita lakukan dengan mitigasi ke depan dan sebagainya. Kemudian ada tools lain namanya kita operasi intelijen pasar atau mystery shopping misalnya. Nah, ini kadang-kadang Bapak Ibu, namanya risiko pelindungan konsumen, perilaku ini tidak bisa diamati secara formal. Contohnya mungkin kalau kita punya babysitter di rumah, kita ingin mengharapkan babysitter yang mengawasi anak kita itu baik, sopan dan sebagainya, tidak kasar. Tapi kalau kita cara mengawasinya, kita duduk dengan diam, kita amati secara langsung dan dia tahu keberadaan kita, tentu saja mungkin perlakunya baik terhadap anak kita misalnya. Tapi once kita melakukan pengawasan pemantauan tanpa diketahui oleh mereka, misalnya dengan cara CCTV dan sebagainya ataupun kamera tersembunyi, mungkin perilaku itu bisa keluar tanpa disadari oleh si pelaku misalnya. Nah, itu juga hal sama dengan kita memiliki namanya mystery shopping tadi. Jadi kita berlaku juga sebagai shoppers untuk melihat apakah ada risiko-risiko yang mungkin bisa mengganggu kestabilitasan dari atau ketidakpercayaan konsumen terhadap POJK misalnya. Lanjut, mungkin saya singkat-singkat saja. Selanjutnya adalah ini adalah suatu kewenangan mekanisme dalam rangka supaya menimbulkan pembinaan dan efek jerahnya yang diharapkan tidak mengganggu stabilitas pasar. Dengan cara kita punya jenis namanya pemberian secara teguran tertulis, ya. Kemudian kalau teguran tertulis itu kita sampaikan, misalnya iklan tadi melanggar, kita tegur dengan tertulis. Tapi kalau kita sudah tegur berapa kali dan sebagainya, mungkin tidak diindahkan, ya mungkin kami sampaikan dengan perintah tertulis, misalnya, lebih keras. Kalau nggak mau juga, ya kita sertakan dengan misalnya sanksi administratif, misalnya pembatasan kegiatan, misalnya iklannya dilarang, nggak boleh lagi karena selama kita memberikan pembinaan tidak diindahkan dan sebagainya. Dan sampai kepada denda, dalam hal ini ada disgorgement ya Bapak Ibu ya. Disgorgement adalah perintah tertulis yang memang kita berikan dengan maksud adalah mengembalikan kerugian yang dialami oleh si konsumen ataupun masyarakat terhadap dampak yang ditimbul karena perilakunya POJK. Nah, ini mungkin diharapkan tidak seperti ini. Ini sifatnya adalah kami melakukan dengan jalan terakhir lah. Kalau misalnya sanksi-sanksi yang kita sampaikan ini dalam rangka untuk menimbulkan supaya terjadinya stabilitas pasar yang baik lah. Jadi kami juga diharapkan terhadap pemberian sanksi ini dengan maksud pertama pembinaan dan sebagainya. Kemudian ini ada beberapa lanjutan dikaitkan dengan media kami strategi. Lanjut boleh Mas Fenal. Ini salah satu penerapan contoh ya. Kalau tadi kaitkan dengan Pak Hudi terkait dengan aplikasi portal perlindungan konsumen dalam rangka untuk pemberdayaan konsumen masyarakat, memberdayakan konsumen untuk bisa ngadu sekali secara langsung melalui portal, melalui website yang nanti Bapak Ibu harus ajarkan juga kepada Bapak Ibu konsumen dan di tempatnya masing-masing. Kemudian nanti juga ada penerapan lembaga nanti penyelesaian sengketa. Kalau sengketa itu tidak bisa diselesaikan atau dispute tadi tidak bisa diselesaikan, dengan demikian timbul sengketa. Nah, sengketa ini nanti kita harapkan ada mekanisme lain yang dilakukan upaya penyelesaiannya sebelum melaksanakan atau sebelum dilakukannya melalui pengadilan, yakni melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Nah, ini lanjut slide-nya sebelum tadi benar tadi lanjutan slide-nya. Nah, ini di dalam pasal 25 POJK 18 disebutkan bahwa setiap pelaku usaha jasa keuangan itu wajib menginformasikan kepada nasabahnya dikaitkan dengan keberadaan dari lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Tentu saja yang terdaftar ya Bapak Ibu ya, terdaftar di OJK.
Dalam hal apa? Dalam hal pengaduan itu dispute ini tidak terselesaikan ataupun masih ada sengketa. Nah, sengketa ini sengketa ini diinformasikan kepada nasabah atau konsumen untuk diselesaikan. Nah, penyelesaiannya ada 2 mekanisme, dengan pengadilan dan non pengadilan. Nah, kalau ada kesepakatan untuk melakukan non pengadilan, itu kan wajib menyampaikan informasi ini di dalam klausula di perjanjian bakunya. Jadi ada lembaga nanti penyelesaian sengketa yang terdaftar di OJK sebagai pilihan dari debitur untuk menyelesaikan sengketa mereka di dalam perjanjian bakunya. Itu sesuai dengan pasal 25 kita di POJK 1818. Ini salah satu yang tools kami untuk melakukan pemantauan ke lapangan supaya memitigasi kemungkinan atau root cause yang mengakibatkan permasalahan timbul antara dua belah pihak. Lanjut, Mas Venal. Ini slide salah satu pedoman kami. Jadi Bapak Ibu, kami sudah merilis sebenarnya pedoman iklan. Artinya bagaimana pedoman ini menjadi referensi Bapak Ibu sekalian dalam hal melakukan penawaran di media. Penawaran terhadap produk dan layanannya di berbagai media. Ini ada referensinya bagaimana media yang iklan yang disampaikan itu di bermedia ya, ataupun produk yang disampaikan di berbagai media itu harus memenuhi unsur yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan dan sebagainya. Itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Link terakhir, slide terakhir adalah bagaimana Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan kami juga. Namun komunikasi pengaduan tadi sudah diharapkan melalui aplikasi portal perlindungan konsumen yang memang sedianya berlaku di 1 Januari 2021. Jadi kami berkesempatan dalam hal ini mensosialisasikan lebih awal, Bapak Ibu juga mempersiapkan dengan baik, kami juga sama mempersiapkan dengan baik, supaya sama-sama sosialisasi ini berjalan dengan yang kita harapkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akan kembalikan ke Mas Renal. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bernard Wijaya yang sudah menyampaikan materi mengenai market conduct. Tadi kita sudah melihat bagaimana APPK ini mempermudah distribusi pengaduan dari konsumen ke POJK, kemudian ke OJK maupun LAPS, dan juga sudah disampaikan juga bagaimana LAPS menyelesaikan pengaduan dan bagaimana penegakan disiplin perilaku pasar ini dapat berpengaruh terhadap permasalahan-permasalahan yang berpotensi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan. Nah, sekarang kita akan mundur sedikit ke APPK, bagaimana cara mengoperasikan APPK ini, yaitu perkenalan singkat aplikasi portal perlindungan konsumen yang akan disampaikan langsung oleh Pak Yulianta. Silakan Pak Yul. Terima kasih Mas Fernal. Mohon izin, ini ada beberapa orang yang menurut saya sapa. Ini ada mohon izin ke Pak M. Subandi yang mewakili Pak Untung sebagai Kepala KR 7 Sumbaksel, Pak Bambang Hirmanto, kemudian ada mungkin yang mewakili Pak Yusri dan Pak Endang Nuryadin. Juga mohon izin ke Pak Agus Fajrizam, Pak Bernard, Pak Tri, dan Pak Udi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu direksi atau pengurus pelaku usaha jasa keuangan, saya lihat di sini ada banyak, ada BPD, BPR, lembaga keuangan mikro, dan sebagainya. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Hudi, kemudian oleh Pak Tri, kemudian oleh Pak Bernard juga. Nah, Bapak Ibu sebenarnya kita perlu tahu aplikasinya sendiri seperti apa biar nggak penasaran. Tadi saya lihat di pertanyaan juga sudah ada yang menanyakan apakah ada workshop untuk ini. Ya, jadi sudah dijawab juga oleh Pak Udi bahwa akan ada workshop. Jadi ini sifatnya perkenalan saja Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada workshop yang lebih teknis yang membahas tahap demi tahap bagaimana menggunakan aplikasinya. Tapi untuk saat ini saya akan memperkenalkan dulu biar kalau tadi Pak Udi sudah membahas aplikasinya, Bapak Ibu setidaknya tahu bendanya seperti apa sih yang kita omongkan hari ini apa sih. Nah, inilah Bapak Ibu yang disebut dengan aplikasi portal perlindungan konsumen. Ini adalah aplikasi berbasis web, jadi Bapak Ibu tidak perlu menginstal, Bapak Ibu tidak perlu mengunduh, Bapak Ibu tidak perlu melakukan apapun kecuali mengunjungi website.
yang tadi juga sudah ditanyakan alamatnya apa. Alamatnya nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu melalui surat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu meminta username dan password, meminta akses dan sebagainya. Kami akan sampaikan ke perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah halaman awal. Kalau Bapak Ibu sebagai pelaku usaha jasa keuangan, maka halaman awalnya adalah seperti ini. Akan ada halaman login dan password yang nanti akan kami sampaikan melalui surat. Nah, tadi juga ada yang menanyakan kalau konsumen pengen mengadu melalui mana. Jawabannya sama Bapak Ibu, melalui alamat yang sama, melalui portal yang sama. Nah, ini kalau Bapak Ibu sebagai konsumen, maka tampilannya adalah ini. Kalau sebagai konsumen tampilannya awalnya adalah ini. Ada 3 layanan utama yang kami berikan kepada konsumen. Yang pertama, konsumen bisa bertanya. Yang kedua, ini yang terkait dengan Pak Bernard, market conduct. Konsumen bisa menyampaikan informasi apapun kepada OJK, terutama terkait dengan pelanggaran di sektor jasa keuangan. Terus layanan yang ketiga, ini terkait dengan pengaduan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hudi, ada pengaduan berindikasi sengketa, ada juga indikasi pelanggaran. Nah, untuk 2 layanan yang awal ini, pertanyaan dan penyampaian informasi, ini akan dijawab oleh kami, oleh OJK melalui kontak OJK 157. Nah, sedangkan untuk yang pengaduan, ini akan dijawab oleh perusahaan Bapak Ibu melalui layanan pengaduan di pelaku usaha jasa keuangan di perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana caranya mengadu? Maka konsumen nanti tinggal diklik aja layanan pengaduannya ini, nanti akan dipandu oleh sistem, oleh portal ini. Bagaimana cara mengadunya? Yang pertama, langkah pertama memilih pelaku usahanya, memilih nama perusahaannya, misalnya nanti ada BPR di Jambi, misalnya nanti dipilih di sini, kemudian menceritakan permasalahannya apa, kemudian mengisi data pribadi, mengunggah dokumen yang diperlukan, dan setelah semuanya lengkap, maka konsumen akan mendapatkan nomor layanan dan PIN. Nah, apabila sudah mendapatkan nomor layanan dan PIN, jadi konsumen tidak perlu registrasi dulu untuk mengadu. Konsumen apabila sudah sampai tahap terakhir, maka bisa melakukan cek status pengaduan berdasarkan tadi nomor layanan dan PIN yang sudah disampaikan saat mengadu. Tinggal masukkan di sini, maka konsumen tahu perkembangan pengaduannya seperti apa. Nah, ini terkait dengan konsumen. Yang lebih penting adalah yang terkait dengan Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita lihat tadi, halaman awalnya seperti ini, Bapak Ibu kalau sudah login, nanti akan berubah seperti ini. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Udi, yang disebut dengan dashboard. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat berapa jumlah pengaduan aktif. Pengaduan aktif itu adalah pengaduan yang masih belum selesai, baik yang masuk maupun yang sudah ditangani. Nah, dari sini kelihatan ada 16 pengaduan aktif, yang sedang ditangani oleh Bapak Ibu ada 10, kemudian ada 2 pengaduan yang sedang dimintakan dokumen ke konsumen. Di sini juga ada tanda merah, kuning, dan hijau. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Udi bahwa kalau Bapak Ibu diberi jangka waktu untuk menyelesaikan pengaduan. Nah, tanda-tanda ini menunjukkan bahwa ada 15 pengaduan yang sudah merah, yang melewati jangka waktu. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Udi juga bahwa nanti ada sanksi administratif kalau melewati jangka waktu. Demikian juga ini ada yang kuning. Ada 9 yang kuning, berarti sudah hampir habis waktunya untuk jangka waktu penanganannya. Kemudian lihat di sini ada 1 yang hijau. Berarti kalau yang hijau masih aman, masih dalam jangka waktu yang diberikan untuk melakukan proses penanganan pengaduan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, contoh kalau mau dilihat 10 apa aja, nanti otomatis layarnya juga akan menyesuaikan contoh 2, 10 dan sebagainya. Ini halaman dashboard bagi Bapak Ibu. Ini adalah pengaduan yang aktif. Untuk pengaduan yang sudah selesai, tidak kami tampilkan di sini agar Bapak Ibu bisa fokus, akan kami tampilkan di pengaduan ditutup.
Jadi yang sudah selesai misalnya ada direksi atau manajemen menanyakan pengaduan yang pernah ditutup, kasusnya seperti apa, ada yang nanyain lagi, bisa dibuka di menu pengaduan ditutup dan kita tampilkan di menu yang lain. Tampilannya nanti seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada pengaduan ditutup, ada 13 pengaduan yang sudah ditutup, seperti apa penutupannya, ini bisa dilihat di sini. Kasusnya dulu seperti apa yang telah dilakukan dan sebagainya, bisa dilihat di sini. Contoh ini ternyata sudah sampai masuk ditangani oleh LAPS dan sebagainya, riwayatnya bisa dilihat di situ. Kita kembali lagi ke yang masih aktif. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara menangani pengaduan yang masih aktif? Caranya adalah mudah, dengan mengklik pengaduan yang diinginkan. Ini contoh dokumen pengaduan yang diinginkan, maka akan ditampilkan pengaduan tersebut detail-detailnya, PUJK-nya apa, permasalahannya apa, kronologinya seperti apa, dan sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal menyampaikan kira-kira penyelesaian mau apa. Misalnya tidak sesuai, PUJK-nya salah, ternyata bukan BPR saya, nah ini bisa dipilih ini. Atau Bapak Ibu menyetujui sebagian permintaan ganti rugi dari konsumen, maka bisa dipilih ini, kemudian dideskripsikan penyelesaiannya seperti apa, proses penyelesaiannya, kemudian diunggah file dokumen atau surat yang disampaikan ke konsumen, kemudian tinggal disimpan dan kirim tanggapan, maka otomatis begitu Bapak Ibu menyampaikan mengklik tombol ini, konsumen akan mendapatkan tanggapan atas penyelesaian pengaduannya yang disampaikan Pak Udi tadi melalui alert dan note. Bapak Ibu lihat di sini bisa melihat lampiran-lampiran yang diunggah oleh konsumen seperti apa, proses-proses yang telah ditangani seperti apa, bisa lihat di detail pengaduan masing-masing pengaduan tersebut. Kita kembali lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada survei Bapak Ibu, nanti konsumen bisa memberikan survei terhadap penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Harapannya adalah agar konsumen puas dengan penanganan pengaduan yang dilakukan oleh perusahaan Bapak Ibu, sehingga tadi sudah disampaikan oleh Pak Udi juga, kepercayaan konsumen kepada perusahaan Bapak Ibu meningkat. Nah, inilah gambaran singkat yang ingin disampaikan. Jadi Bapak Ibu sudah lihat gambaran awal sistemnya seperti apa. Nanti akan ada workshop untuk bagaimana cara mengisikan, kalau mudah mau habis waktunya apa yang harus dilakukan, seperti apa, itu ada nanti di workshop yang akan rencananya akan kita lakukan di bulan Oktober. Jadi saya mensummarize saja Bapak Ibu, ada dua besaran yang ada di portal. Yang pertama adalah untuk konsumen dan masyarakat. Jadi konsumen dan masyarakat itu bisa bertanya, menyampaikan informasi dan mengadu. Yang kedua adalah bagi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa melihat dashboard dan bisa menyelesaikan pengaduan. Saya kira itu Enai. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke Mas Fernal. Silahkan Mas Fernal. Baik, terima kasih Pak Yulianto sudah memperkenalkan secara singkat bagaimana APPK itu. Dan memang APPK saat ini masih dalam pengembangan yang dikoordinasi oleh Pak Yulianto sendiri. Baik, Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendiskusikan mengenai pertanyaan-pertanyaan. Di sini saya lihat sudah banyak melalui kolom chat. Untuk itu saya serahkan langsung ke Pak Hudianto yang akan memimpin sesi tanya jawab. Silakan Pak Hudi. Ya, terima kasih Mas Enai, Bapak Ibu sekalian, Pak Agus, Bapak Ibu. Mungkin ingin saya sampaikan beberapa pertanyaan. Atau sebelum saya mulai, mungkin adakah Pak Agus mau menyampaikan tambahan informasi, Pak Agus? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada satu hal yang perlu kita pahami bersama ketika kita bicara masalah perlindungan konsumen. Biasanya persepsi kita itu adalah untuk kepentingan orang lain. Itu yang paling banyak yang kami terima respon dari pelaku-pelaku yang telah kita lakukan sosialisasi seperti ini. Yang perlu kita ingat adalah konsumen itu bisa siapa saja. Konsumen itu tidak hanya orang lain, tapi justru diri kita sendiri. Sekarang saya tanya pada Bapak Ibu sekalian, siapa di antara Bapak Ibu yang tidak punya nomor rekening, tidak punya kartu kredit, tidak punya pinjaman, tidak beli KPR, tidak beli mobil kredit, ataupun yang lain?
ataupun misalnya membeli polis asuransi pertanggungan. Misalkan lembaga mana yang tidak bekerja sama dengan lembaga lain? Hampir tidak ada. Jadi kalau kita bicara masalah konsumen, itu sebenarnya adalah refleksi kepada diri kita sendiri masing-masing, termasuk lembaga kita. Kenapa ini perlu diatur? Ya supaya terjadi keseimbangan antara para pihak yang menandatangani kesepakatan gitu. Tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau konsumennya yang bermasalah, apakah kita bisa ngadu? Nah, ini jadi pertanyaan nih. Kalau itu konsumen yang sifatnya individual, PUJK manapun itu berada dalam posisi yang lebih diuntungkan sebenarnya. Dia pegang jaminan, dia pegang hak fidusia, dia pegang hak hipotek, dia pegang hak yang lain-lain. Nah, kalau urusannya adalah dengan konsumen-konsumen yang sifatnya individual, rasanya tadi, karena kita berada dalam posisi yang lebih diuntungkan, mestinya kita memberikan memang apa yang sebaiknya kita berikan dalam kaitan untuk memberikan layanan kepada mereka. Tetapi kalau konteksnya adalah perselisihan para pihak, ini PUJK, BPR katakan, BPR dengan asuransi misalnya. Apakah bisa diadukan lewat ini? Ya bisa. Jadi hubungannya adalah antara konsumen dengan pemberi jasa. Nah kalau tadi yang dengan konsumen yang nakal, yang apakah baik itu individual maupun itu terhadap yang perusahaan lain yang nakal, prosesnya seperti tadi juga, bisa dengan mediasi, dengan mencari kesepakatan bersama terlebih dahulu secara IDR, yang bisa difasilitasi juga oleh OJK, atau mengkelaps, ya atau ke pengadilan. Kalau udah konteksnya adalah pelanggaran yang sifatnya pidana, yang bisa diperkarakan di pengadilan. Nah, terkait dengan hal ini juga Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan mengenai mekanisme penanganan, hal-hal yang harus diperhatikan, ketentuan-ketentuan yang ada, dan seterusnya. Itu tolong dibaca kembali, dipahami dulu lagi. Karena tadi yang disampaikan Pak Hudi, memang dalam prakteknya ternyata walaupun ketentuan itu sudah keluar tahun 2013, kemudian ada ketentuan yang keluar tahun 2014, masih ada pertanyaan bagaimana cara kita ke sana, bagaimana cara kita mengadu, bagaimana cara kita mengakses sistem. Itu artinya ya belum ada kesepahaman, belum ada pemahaman mengenai apa yang harusnya dilakukan. Jadi tolong nanti dilihat kembali aturan-aturan mainnya, supaya kita sama-sama memahami apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, dan bagaimana jalan keluar kalau menghadapi permasalahan yang serupa gitu nantinya. Dan mohon maaf, tadi sudah disampaikan Pak Hudi juga, di ketentuan yang baru, sebenarnya ketentuan ini sudah lama, di 2014 pun, dan di 2018 itu sudah ada ketentuan mengenai sanksi. Baik itu sanksi administratif, maupun denda, maupun sanksi-sanksi yang lain. Dan rasanya sejauh ini kita memang belum sampai ke tahap itu. Jadi kita masih belum mengenakan sanksi-sanksi, walaupun dalam praktek, kadang-kadang kita tanya tuh berbulan-bulan nggak dijawab. Kita telepon nggak ada yang angkat. Kita surati nggak dijawab juga. Dan apa boleh buat? Kalau itu masih terjadi juga, sesuai ketentuan yang baru yang tahun 2020 yang nomor 31 tadi, setiap hari keterlambatan itu akan dihitung berapa sanksi rupiahnya. Jadi kalau dibiarkan tidak direspon sesuai batas waktunya, mohon maaf terpaksa kita mengenakan denda. Dan tentunya itu tidak kita harapkan bersama. Jadi tolong dipahami kalau nanti Anda, siapapun yang menangani, tidak menjalankan sesuai aturan, ya terpaksalah kita mengeluarkan sanksinya. Jadi jangan nanti ribut-ribut lagi, karena aturannya sudah sejak tahun 2013, di 2014, di 2018, masih juga tidak mengerjakan, artinya memang sudah ada tidak ada itikat baik untuk mengerjakan kalau begitu caranya. Jadi tolong dipahami bersama nanti bahwa ini tadi, semua ini kita atur agar kita sendiri terhindar dari hal-hal lain yang lebih merugikan.
Mungkin kalau saya sampaikan juga, ada beberapa kasus yang sampai ke pengadilan. Padahal kasusnya sebenarnya sederhana. Si konsumen merasa dia tidak dilayani dengan baik, jawaban yang diberikan terasa berat sebelah, padahal memang ada unsur-unsur yang tidak adil di dalamnya, dan terpaksa akhirnya diproses ke pengadilan. Dan akibatnya, biaya yang dikeluarkan lebih banyak, tenaga yang dikeluarkan lebih banyak, waktu, biaya, dan juga reputasi tentunya. Kalau sampai kalah di pengadilan, Bapak Ibu sekalian, tolong dipahami juga lagi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hudi, Pak Bernard, Pak Tri juga, bahwa OJK ke depan itu akan lebih fokus ke pelanggaran. Jadi kalau ternyata di dalam pengaduan yang disampaikan konsumen, sengketa yang ada unsur-unsur pelanggaran, misalkan katakan nih, pemasaran unit link lah katakan. Si agennya waktu ngomong ke konsumen, waktu ngomong ke Anda sebagai pemegang polis, ngomongnya yang lain. Tetapi ketika polisnya terbit, di dalamnya ternyata beda dengan apa yang diucapkan. Itu adalah pelanggaran tentunya. Dan kalau pelanggaran, kita akan ambil alih berapapun nilainya, kita akan lakukan pemeriksaan, kita akan lakukan pengenaan denda sampai pengenaan tadi, penghentian kegiatan usaha, pembekuan produknya sendiri, ataupun malah dipidanakan kalau memang ada unsur-unsur yang merugikan orang lain yang dengan itikat tidak baik menggunakan kesempatan sehingga melanggar aturan. Dan itu kan sudah ada aturannya. Kalau di perbankan barangkali terkait dengan pidana itu ada pasal-pasalnya sendiri. Di asuransi pun ada, di pasar modal juga ada. Jadi tolong bagi teman-teman yang LJK yang melakukan kegiatan usaha sesuai bidangnya masing-masing, tolong dipahami aturan-aturan main yang ada. Dan mudah-mudahan dengan adanya penjelasan-penjelasan ini tadi, hal-hal yang tidak kita inginkan bersama itu tadi bisa kita hindari sedini mungkin. Itu dulu barangkali dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan lebih lanjut, Pak Hudi. Kita diskusikan lebih lanjut. Ya. Terima kasih. Baik, Pak Agus, terima kasih atas tambahannya. Bapak Ibu sekalian, saya sembari membacakan pertanyaan, karena ada beberapa sudah kita jawab lewat chat ya. Tapi ingin menambahkan sedikit dengan yang Pak Agus tadi sampaikan. Bapak Ibu sekalian, salah satu prinsip perlindungan konsumen kami adalah adil. Jadi, Bapak Ibu sekalian, nggak usah khawatir, sepanjang konsumennya yang memang, mohon maaf, dikatakan melanggar atau mungkin tidak punya etikat baik, kita tahu batasnya, sampai seberapa. Salah satu contoh adalah kalau Bapak Ibu bisa lihat di pemberitaan mungkin di media massa mengenai BPSK batubara. Kalau memang konsumennya dan memang yang bersangkutan tidak benar, pasti kita tidak akan melakukannya. Kita sampai beberapa kali, mungkin Pak Agus juga sudah paham ya Pak, kita beberapa kali dipetunkan oleh konsumen. Bapak Ibu sekalian, jika memang itu memang benar, artinya yang benar adalah pihak dari pelaku jasa keuangan, maka kita tidak akan fasilitasi. Tapi memang jika konsumen terbukti dizolimin, Bapak Ibu sekalian, insya Allah nggak terjadi di Bapak Ibu sekalian ya, sudah melakukan kewajibannya, tapi tidak menerima haknya, itulah yang akan kita tindak lanjutin. Yang menanyakan dari Pak Agus saja. Baik, saya melihat ada beberapa pertanyaan, ingin saya sampaikan sumber-sumber saja. Bapak Ibu sekalian, aplikasi APPK ini bukan sesuatu yang diunduh terus diinstal, tidak ya Pak Bu. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan alamat dalam bentuk akses URL atau akses internet, yang bisa diakses oleh pelaku jasa keuangan maupun konsumen. Sekali lagi, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan akses, alamat akses saja. Nanti apakah nanti dalam bentuk password, username itu nanti sekitar kita mau mulai pelaksanaan sistem itu akan diedarkan oleh timnya Pak Yulianta nantinya. Aksesnya, berapa orang yang boleh akses, passwordnya apa, nanti akan kita serah terimakan, Bapak Ibu akan menindaklanjutinya dan memanagenya. Siapa sih dari tim Bapak Ibu yang bisa mengakses tersebut gitu ya. Itu jadi intinya adalah akan ada alamat yang nanti akan diedarkan kemudian, tidak sekarang. Dan bentuknya bukan aplikasi download gitu ya, tapi hanya membuka akses internet saja. Kemudian ada beberapa pertanyaan mengenai Labs gitu ya. Tadi udah saya jawab juga, tapi akan saya sampaikan secara verbal di sini. Bapak Ibu sekalian, ada yang tanya, Labs kan ada di Jakarta saja gitu ya. Terus bagaimana dengan yang di daerah-daerah? Bapak Ibu tidak usah khawatir, OJK bersama asosiasi mendukung sepenuhnya keberadaan Labs.
penyelesaian sengketa di jasa keuangan yang kredibel itu salah satu dasar majunya industri jasa keuangan di suatu negara. Sehingga OJK tidak main-main. OJK akan full 100% mendukung asosiasi, juga pihak-pihak terkait lainnya supaya labs terintegrasi di jasa keuangan itu segera terwujud. Sehingga salah satu bentuknya apa? Saat ini belum terwujud, karena 2021 ya. Tapi jika ada, saat ini pun ya Bapak Ibu sekalian, jika ada contoh suatu sengketa di Palembang gitu. Pelaku usaha jasa keuangan, contoh bank di Jakarta. Bagaimana cara melakukannya? Labs perbankan Indonesia bisa diperkenankan meminjam ruangan atau fasilitas video conference atau fasilitas call conference untuk penyelesaian sengketanya. Ini salah satu bentuk kita, dan kita sudah melakukan itu. Apakah di Medan, apakah di Surabaya, Labs sudah sering meminta izin kami untuk meminjam ruangan maupun fasilitas untuk penyelesaian sengketa. Jadi intinya akses Labs bisa terjadi di seluruh Indonesia. Apalagi ada kantor OJK di sananya, gitu ya, Bu sekalian. Kemudian ada, ini pertanyaan sejenis, akses dari mana, Labs gitu ya. Apakah ada petunjuk juknis aplikasi Labs, aplikasi APPK, Bapak Ibu sekalian, please klik link yang dikasihkan oleh panitia. Di situ ada video, di situ ada booklet, di situ ada bahan-bahan presentasi yang sangat bermanfaat untuk memahami apa itu APPK dan perlindungan konsumen. Silakan dibuka dulu Bapak Ibu sekalian. Insya Allah Bapak Ibu membaca dan juga tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Yul akan semakin paham, oh APPK itu akan seperti apa. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah ada pelatihannya? Tadi Pak Yul sudah menyampaikan, saya jawab lagi, ada. Nanti di sekitar sekitar Oktober sampai Desember sebelum berlakunya sistem, kita akan memiliki namanya workshop online. Sehingga Bapak Ibu sekalian, tolong jangan keluar dari WA grupnya yang disusun oleh panitia, karena semua informasi berharga terkait OJK, terkait apapun, terutama mengenai APPK, akan kita sampaikan melalui WA tersebut. Dan saya yakin Bapak Ibu juga pasti banyak manfaatnya. Bapak Ibu bisa bersilaturahmi sesama pelaku usaha jasa keuangan di wilayahnya gitu ya. Jadi jangan keluar, tolong selalu aktif di WA group, dan kami janji kami akan support sistem-sistem atau informasi yang sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terus tadi mengenai ada pertanyaan gini juga Bapak Ibu sekalian, udah dijawab sama Pak Tri. Kalau bias nggak kalau ada sengketa yang di satu maju ke Labs, satu ke pengadilan, Bapak Ibu sekalian, sesuai ketentuan kita, sesuai ketentuan Labs. Tidak akan mungkin jika ada pengaduan sudah Bapak Ibu atau bersengketa di pengadilan, tidak akan mungkin kita fasilitasi atau Bapak ajukan ke Labs. Sehingga tidak akan kejadian dua tempat itu berlaku bersama gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus milih ke Labs atau ke pengadilan gitu ya. Dan ketentuan kami di OJK dan ketentuan sama di Labs, jika permasalahan tersebut sudah masuk ke kepolisian atau kepada Labs gitu ya, maka kita tidak akan memfasilitasi. Kecuali ada pelanggaran ya Bapak sekalian. Kalau pelanggaran bukan penyelesaian sengketa lagi, tapi penegakan ketentuan. Kami yang akan melakukannya sebagai regulator di sektor jasa keuangan. Kemudian ada pertanyaan lagi, Bapak sekalian sebentar ya. Si peduli. Jadi kalau sudah ada APPK si peduli gimana? Bapak Ibu sekalian, si peduli sebagaimana sampaikan tetap berlaku sampai ada yang nanti perubahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau APPK sudah berlaku di awal tahun 2021, apakah si peduli masih dilakukan pelaporannya? Masih Pak, Bu. Saat ini belum ada sistem yang mengintegrasikannya. Jadi intinya Bapak Ibu tetap menyampaikan si peduli, tapi Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di APPK nanti. Tadi password sudah, kemudian sebentar Bapak Ibu sekalian. Ini yang terakhir ini, sebentar ya. Nah, maaf gitu ya, saya bacakan akan seperti ini kira-kira karena bahasanya ada yang nggak jelas di sini. Intinya adalah apakah yang dimasukkan ke APPK adalah pengaduan yang sudah selesaikan atau dibuka dulu. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, sesuai ketentuan. Setiap pengaduan Bapak Ibu wajib dimasukkan terlebih dahulu kepada APPK. Contoh ya, ada konsumen di Jambi, kemungkinan besar tidak paham bagaimana menggunakan internet, bagaimana itu menggunakan sistem, nggak ngerti. Datang kepada Ibu, ke Bapak Ibu di salah satu BPRS atau BPR. Kewajiban Bapak Ibu ada fasilitasnya, memasukkan ke dalam sistem APPK.
kemudian Bapak Ibu melakukan proses menjawab dan macam-macam gitu ya. Jadi tidak diselesaikan dulu baru dimasukkan gitu ya. Dimasukkan dulu kepada sistem, nanti Bapak Ibu bisa menindaklanjutinya sesuai ketentuan tadi yang tadi sudah saya sampaikan mengenai 20 hari kerja plus 20 hari kerja diperlukan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, APPK tidak harus yang selesai baru dimasukin, enggak. Ada, insya Allah, alhamdulillah kalau ada konsumen ke Bapak Ibu udah ngerti, oh BPR-nya sudah, pastinya sudah ada di APPK gitu ya, sistemnya, tinggal masuk, itu bagus. Ada juga konsumen yang datang ke Bapak Ibu, tapi menurut Bapak Ibu ini kayaknya orangnya melek komputer nih, komputer internet. Informasikan, Pak, Bu, silakan menyampaikan pengaduan lewat APPK. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, datang ke Bapak Ibu, ditanyakan Bapak Ibu bisa menyampaikan APPK, mohon maaf saya nggak ngerti internet, saya nggak ngerti apa-apa. Bapak Ibu wajib membantunya untuk menginputkan ke APPK. Jadi kiranya penjelasan-penjelasan singkat itu bisa menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan, Bapak Ibu sekalian, dan ini waktu sudah cukup 12, tentunya ntar lagi sholat duhur, Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada hal yang lain, saya ingin tambahkan satu hal lagi, Pak. Monggo Pak Agus, silakan Pak Agus. Bapak Ibu sekalian, tadi ada pertanyaan menarik dari teman-teman dari LKMA Sido Jaya Abadi ya. Bagaimana ada pengaduan sudah diselesaikan terlebih dahulu, apakah perlu diinput lagi atau diinput terlebih dahulu ke APPK? Nah, ini ada beberapa contoh kasus Bapak Ibu sekalian. Ada kasus-kasus yang sebenarnya sudah ditangani sejak lama. Kemarin kami menerima pengaduan dari salah seorang konsumen yang diwakilkan kepada lawyernya. Kasus itu terjadi tahun 98 dan sudah ada kesepakatan. Tetapi dia ngadu lagi di tahun 2019. Jadi bayangkan udah berapa puluh tahun udah selesai, tiba-tiba muncul lagi. Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah tolong apapun kasus yang ditangani, apalagi yang ada bau-bau pelanggaran ataupun pidananya, dan ada kesepakatan para pihak untuk diinput ke sistem. Sehingga kalau nanti yang bersangkutan ngadu lagi, kita udah punya database-nya. Bahwa pengaduan ini sudah pernah ditangani, sudah selesai, sudah ada kesepakatan, kok Anda ngadu lagi sekarang gitu. Nah, yang kasus-kasus yang kemarin itu karena sudah berlangsung lama dan tidak ada pembukuan pencatatannya, terpaksa diulang kembali prosesnya, mencari-cari lagi dokumentasinya. Ini akan sangat-sangat merepotkan bagi kita. Nah, tolong nanti apapun yang terjadi ya kalau ada pengaduan tentunya dari si konsumen, bisa si konsumen menginput sendiri ke sistem atau Bapak Ibu yang menginputkan ke sistem. Atau kalau dia mengadu lewat kami, ya kamilah yang akan menginputkan ke sistem. Tetapi yang perlu kita pahami juga, database ini kita coba untuk diinput sedetil mungkin, selengkap dan precise mungkin lah gitu. Informasi yang ada di sana, sehingga kalau nanti timbul lagi masalah ini di kemudian hari, kita sudah punya jawabannya. Dan kita tidak perlu lagi menangani dari awal lagi. Itu aja barangkali dari saya. Terima kasih. Silakan. Ya, saya kira makasih Pak Agus karena sudah ada azan. Mas Enal silakan untuk ditutup Mas karena waktu mungkin sudah berakhir. Makasih Mas Enal. Baik, terima kasih Pak Udi yang sudah memimpin tanya jawab. Terima kasih juga kepada Pak Tri, kemudian Pak Bernard dan Pak Yulianta yang sudah menyampaikan materi hari ini. Dan sebenarnya APPK ini hanya penyempurnaan saja dari prosedur pengaduan yang selama ini sudah kita lakukan. Dan nanti akan efektif di tahun 2021, dan saat ini kami mohon untuk Bapak Ibu juga mempelajari ketentuan-ketentuannya, sekaligus juga mempersiapkan infrastruktur dan mungkin SDM yang ditempatkan khusus untuk mengoperasikan APPK ini. Dan terima kasih juga atas kehadiran dari Kepala KR 7 yang diwakili oleh Bapak M. Subandi, kemudian terima kasih juga atas kehadiran dari Kepala Kantor OJK Lampung, Bapak Bambang Hermanto, dan terima kasih juga kehadiran Bapak Ibu pelaku usaha jasa keuangan. Dan saat ini kami mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk meluangkan waktu kurang lebih 5-10 menit ke depan untuk mengisi post-test sekaligus dengan daftar hadir. Linknya sudah dibagikan oleh panitia melalui kolom chat, bisa dicek terlebih dahulu. Nanti jika menemui kendala silakan langsung
menghubungi kami atau langsung bersuara saja Bapak Ibu jika ada kendala dalam pengisian poster sekaligus juga dengan daftar hadir. Silahkan 5 hingga 10 menit ke depan Bapak Ibu bisa mengisi presensinya terlebih dahulu atau daftar hadir. Baik, kalau gitu mungkin kami izin mengundurkan diri Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kembali. Dan silakan aja kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang sudah ada atau ya diskusi lewat chatting lewat grup yang sudah dibentuk. Dan mudah-mudahan nanti ini ke depan apa yang kita selalu menghadapi permasalahan selama ini bisa kita minimalisir dan mendatangkan manfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya mohon izin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Agus, Bapak Ibu, Pak Bernard, Pak Tri, Pak Yul, Bapak Ibu sekalian, mohon izin, mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kami juga izin Bapak Ibu jika ada kesalahan pelaksana acara ini, semoga kami akan lebih baik lagi ke depannya. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu untuk mengisi post-test dan juga daftar hadir. Di situ juga ada evaluasi apakah webinar yang kami lakukan hari ini sudah baik atau perlu dilakukan dari ke depannya. Sedangkan Bapak Ibu tadi isi terlebih dahulu untuk post-test dan presensi. Akhir kata kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua sampai lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku buat mohon izin live.